Sudah pukul 13.00 tepat nih. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu Selamat dosen. siang. Selamat datang dalam program Data Sharing Universitas Pembangunan Jaya, pelatihan penyusunan proposal penelitian dan pencarian kepustakaan berbasis internet. Bersama narasumber kita sudah hadir di sini, Profesor Retno Supriyanti. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Bu Maya. Baik, selanjutnya di pertemuan pertama data sharing bersama dengan Ibu Retno ini, kita akan mempelajari atau kita akan sama-sama belajar mengenai kerangka umum proposal penelitian dan teknik penelusuran pustaka secara online. Jadi nanti akan ada 2 materi ya yang disampaikan oleh Profesor Retno. Untuk Bapak dan Ibu yang kiranya nanti memiliki pertanyaan, boleh langsung mengajukan pertanyaannya melalui fitur chat atau bisa juga raise hand ya, supaya kita lebih interaktif. Dan sebelum kita memulai pada materi yang pertama oleh Profesor Retno, saya terlebih dahulu akan membacakan dulu profil beliau, mungkin belum kenal ada beberapa. Ini adalah fotonya, luar biasa ya, cantik sekali nih Ibu Retno. Asal instasinya dari jurusan Teknik Elektro Universitas Jenderal Sudirman. Kemudian S1-nya jurusan Teknik Elektro UGM, S2-nya juga jurusan Teknik Elektro dari UGM, dan S3-nya beliau adalah lulusan dari Graduate School of Information Science, Nara Institute of Science and Technology, Jepang ya. Berikutnya ini adalah pengalaman sebagai peneliti, di mana saat ini Profesor Retno juga sedang melaksanakan salah satu penelitiannya adalah identifikasi variabel penentu derajat keparahan penyakit dementia berbasis citra MRI menggunakan metode active contour dan metode watershed. Ini sebagai reviewer ya, saat ini juga Profesor Retno sangat aktif menjadi reviewer untuk RISPRO LPDP, untuk Nasional Penelitian DRPM, dan juga beberapa hal lainnya. Setelah itu ini adalah profilnya Profesor Retno untuk Scopus, ya luar biasa. Ini adalah profil Google Scholar-nya, dan juga profil Sinta. Sebagai dosen pastinya juga banyak sekali pengalaman sebagai pengabdinya, dan kemudian ini juga ada beberapa daftar hak kekayaan intelektual. Jadi luar biasa nih narasumber kita untuk data sharing di sesi kali ini. Dan sekarang juga menjabat sebagai Ketua Sentra Hak Kekayaan Intelektual dan Sertifikasi Produk Universitas Jenderal Sudirman. Nah, mudah-mudahan nih karena udah kenal, jadi bisa lebih santai lagi sharingnya, karena pada dasarnya kita mau sama-sama belajar di sini ya, Prof ya. Oke, baik, Ya, Prof. sama-sama belajar kita. Ya, baik Prof. Silakan langsung saja Prof. Untuk materi yang pertama, kerangka umum proposal penelitian. Saya bantu untuk share screen dari sini. Silakan, Profesor. Terima kasih Bu Maya. Sudah terlihat ya slide saya? Ya, sudah Bu. Sudah terlihat ya slide saya? Sudah. Baik, sebentar saya ini kan slideshow-nya kok nggak kelihatan ya? Ini sudah slideshow belum ya? Kok di tempat saya belum bisa ya? Saya bantu aja Bu atau gimana? Sebentar, ini saya stop share dulu sebentar. Ini. Oke. Baik, sudah ya? Suara saya kedengeran? Kedengeran, Bu. Halo? Sudah jelas? Sudah jelas. Suara saya kedengeran? Kedengeran, Prof. Iya, sudah jelas. Baik. Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Maya tentang sedikit profil saya. Saya di sini juga masih belajar ya Bapak Ibu sekalian. Ini pengalaman data sharing saya yang pertama kali. Saya belum pernah ikut program data sharing karena dulu data sharing itu harus stay di suatu universitas sampai 1 bulan, dan saya tidak punya waktu kalau harus sampai stay 1 bulan di universitas. Makanya mumpung online saya mencoba untuk mengikuti program data sharing. Saya berusaha untuk sharing apa yang saya bisa, tapi
Di sini saya benar-benar juga belajar seperti Bapak Ibu semuanya. Baik, hari ini akan ada 2 materi yang harus saya sampaikan. Materi yang pertama adalah kerangka umum proposal penelitian. Nah, sebelum kita berbicara tentang proposal penelitian, ya, saya percaya Bapak Ibu di sini semuanya juga sudah hebat karena perguruan tinggi ini, UPJ ini sudah masuk kategori utama, jadi saya rasa tidak asing dengan penelitian, tapi izinkan saya untuk mengulas sedikit tentang hakikat penelitian. Karena saya rasa ketika kita tidak memahami hakikat penelitian, kita juga mungkin akan sedikit bias dengan apa itu proposal penelitian. Ya. Jadi di sini mungkin hakikat penelitian adalah pencarian. Nah, ini pencarian ini yang harus saya emphasis. Pencarian atas apa? Atas sesuatu secara sistematis. Nah, ini juga harus perlu diemphasis. Pencarian dan sistematis dengan apa? Dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan. Ini penelitian hakikatnya. Ketika ada suatu masalah yang jelas-jelas tidak dapat dipecahkan, ya mungkin tidak bisa dilakukan penelitian. Nah, pada saat pencarian fakta menurut metode objektif tadi yang jelas ya, untuk menemukan hubungan antara fakta dan menghasilkan dalil atau hukum. Nah, hakikat penelitian juga bisa didefinisikan sebagai suatu metode untuk menemukan kebenaran yang juga sebuah pemikiran kritis. Itu adalah hakikat penelitian. Jadi ada sesuatu yang sifatnya mencari, tapi secara sistematis. Itu sebenarnya hakikat dari penelitian. Nah, penelitian itu mencari apa? Bisa pencarian teori. Jadi belum ada teori yang melandasi, nah kita bisa melakukan pencarian teori itu sendiri. Atau teorinya sudah ada, tapi belum dilakukan pengujian. Nah, ini pengujian teori juga bisa. Atau pemecahan masalah. Jadi sudah ada teori, sudah ada diuji, tapi bisa tidak untuk memecahkan suatu masalah. Nah, ini juga termasuk di dalam suatu hakikat penelitian. Nah, pengalaman, kewenangan, penalaran induktif dan deduktif itu juga dapat memecahkan masalah. Tapi biasanya itu tidak menggunakan prosedur ilmiah. Jadi hanya karena pengalaman saja, misalnya anak demam gitu. Oh, saya sudah biasa minum, tapi kita tidak menggunakan prosedur ilmiah. Itu kita tidak bisa disebut dengan penelitian. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa hakikat penelitian adalah apa? Mendapatkan data atau informasi sebagaimana adanya dan bukan sebagaimana seharusnya. Itu adalah penelitian. Apa adanya ini? Bukan harus begini, tidak. Mungkin ada teori yang tinggi-tinggi, tapi ketika di lapangan itu tidak bisa, kita uji tidak bisa, ya kita harus mengatakan itu tidak bisa. Ekspektasi kita mungkin terlalu tinggi, itu. Jadi itu hakikatnya adalah mendapatkan data atau informasi sebagaimana adanya. Apakah penelitian boleh salah? Boleh. Tapi penelitian tidak boleh bohong. Salah boleh, tapi tidak boleh bohong. Itu adalah hakikat penelitian. Nah, di sini kalau kita lihat suatu siklus, sebenarnya penelitian ini apa? Yang pertama harus muncul masalah dulu. Ketika tidak ada masalah, lah ngapain kita mencari masalah? Biasanya, kalau pengalaman saya sebagai reviewer itu, kebanyakan itu masalah yang diajukan dalam penelitian adalah masalah yang dicari-cari. Yang sebenarnya itu bisa diselesaikan dengan simple. Tidak sampai harus mengajukan proposal sampai ratusan juta, itu tidak. Jadi biasakan nanti ketika akan membuat kerangka penelitian itu adalah apa? Basicnya adalah memang permasalahan yang ada. Permasalahan yang di masyarakat. Ini basic yang paling utama. Karena biasanya ketika saya mengoreksi atau mereview proposal ini banyak sekali akan terlihat sekali permasalahan yang dibuat-buat. Itu sangat terlihat. Nah,
berbasis dari permasalahan yang ada di masyarakat ini, kemudian Bapak Ibu harus bisa membuat prioritas penanganan masalah. Oke, masalah itu sebenarnya sudah ada yang ditangani. Tapi coba prioritas itu Bapak Ibu kaji. Apa yang ada saat itu tuh pada saat ini pemecahan itu apa kelemahannya, keunggulannya apa. Nah, disinilah seandainya Bapak Ibu ingin melakukan penelitian terhadap masalah tadi, Bapak Ibu bisa menyelipkan ini di sini nih. Yang sudah ada itu seperti apa? Mungkin mempunyai ketepatan tinggi, tapi mungkin dari segi ekonomi terlalu mahal misal. Nah, nyeliplah di sini. Ini penelitian. Jadi, ketika Bapak Ibu sudah bisa memahami prioritas penanganan masalah ini dan melakukan penelitian masalah ini, otomatis Bapak Ibu sebenarnya sudah mempunyai pemahaman yang lebih baik terhadap permasalahan tersebut. Karena apa? Bapak Ibu bisa memasukkan novelty dari Bapak Ibu ini di sini. Dengan memahami prioritas penanganan masalah tadi, dengan memberikan pemahaman di sini terhadap suatu masalah, Bapak Ibu memberikan suatu solusi di sini, otomatis Bapak Ibu sudah memberikan rekomendasi penyelesaian masalah. Nah, apakah itu berhenti? Tidak. Mungkin nanti rekomendasi penyelesaian masalah yang Bapak Ibu tawarkan akan membuat masalah baru lagi. Nah, inilah yang disebut dengan siklus ini akan terus berputar-putar terus. Jelas ya? Suara saya kedengaran ya? Masih kedengaran ya? Oke, nah kemudian kita akan masuk di dalam seberapa penting sih proposal penelitian ya. Seberapa penting? Kalau kita zaman dulu itu proposal penelitian sampai tebal-tebal sekali. Kalau sekarang yang Ristek Brin ya mulai sekitar setahun yang lalu membuat proposal penelitian itu sudah ada batasannya. Saya ingat dulu membuat proposal waktu di Jepang itu juga beberapa kali saya mendapatkan hibah itu juga proposal hanya 2 lembar saja. Nah, sebenarnya seberapa penting itu membuat proposal itu, pentingnya proposal penelitian. Nah, ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan bahwa di dalam suatu proposal penelitian itu, Bapak Ibu harus paham bahwa proposal itu adalah awal dan arah jalannya sebuah penelitian. Itu yang paling penting. Karena akan berawal dari mana dan arahnya kemana. Apakah di tengah jalan bisa berubah metodenya? Sangat bisa. Contoh, kemarin mungkin yang mendapatkan proposal penelitian itu, mungkin biasanya proposal penelitian itu announcement-nya itu Januari. Ternyata Maret itu kita terhalang oleh COVID. Beberapa penelitian yang dilakukan di laboratorium itu menjadi terhenti. Nah, otomatis kan ini akan merubah metodenya, tapi jangan sampai merubah jalannya. Metode belum boleh berubah, tapi jalannya ke arah mana itu tidak boleh berubah. Nah, ini yang harus penting di dalam suatu proposal. Awal dan arah jalannya sebuah penelitian. Ini yang harus dipahami. Jadi ini kerangka besarnya itu sebenarnya ada di mana penelitian itu ada di dalam proposal. Kemudian di dalam proposal itu harus ada hasil kajian terhadap khasanah ilmu dari media cetak maupun elektronik. Nah ini ada kajian di semua proposal pasti ada poin untuk tinjauan pustaka. Kenapa? Karena itu akan menentukan posisi kita itu ada di mana. Sudah dilakukan oleh orang-orang atau belum? Kalau sudah dilakukan itu sebenarnya kita ada di mana? Menutup lubang-lubang yang mereka buat atau tidak? Ketika penelitian itu sama saja, tidak menutup lubang yang disisakan oleh penelitian terdahulu, ya sama saja, percuma, biasanya akan ke-reject. Itu. Jadi ini fungsinya dari hasil kajian itu adalah mengetahui posisi kita. Kemudian di dalam proposal itu sebenarnya merupakan cermin kepakaran. Dalam apa? Dalam hal berpikir kritis, analitis, objektif, logis, dan sistematis. Karena apa? Kita sudah melakukan kajian terhadap tadi beberapa khasanah ilmu tadi, mau media cetak, mau media elektronik, dan sebagainya. Ini kita menjadi berpikir secara kritis, analitis apa yang disisakan oleh kajian tadi.
di proposal itu juga merupakan apa? Cermin kemampuan peneliti dalam penguasaan pendekatan logiko, hipotetiko maupun verikatif. Jadi logiko itu melogika. Kalau yang dilakukan pendahulu seperti ini harusnya masih menyisakan masalah seperti ini logika. Kemudian hipotetiko dengan ada lubang seperti itu, saya membuat solusi ini. Hipotesanya apa? Anda harus bisa mengestimasi ketika saya menutup lubang ini, kira-kira apa dampaknya. Dan verifikatif ini ternyata hipotesa saya sudah terverifikasi ketika saya melakukan penelitian tadi. Nah, ini. Ya. Kemudian di dalam proposal penelitian ini harus ada tahap-tahap dan bentuk kegiatan yang akan dilakukan. Nah, kalau proposal itu tidak ada tahap kegiatan, ya nanti kita mau mengajukan pendanaannya itu bagaimana? Ini saya kasih kunci ketika mereview suatu proposal, terutama kalau untuk LPDP itu kan dana besar sekali ya. Di RAP kok tiba-tiba muncul alat ini loh, ini alat ini tadi di metode nggak ada. Di kegiatan tidak ada. Kenapa tiba-tiba muncul? Ini biasanya akan langsung dicoret. Jadi semua RAP yang Bapak Ibu nanti dikemukakan itu harus berbasis kegiatan tadi. Sekarang agak strict yang di RPM tadi. Ketika akan membuat RAP ini harus berbasis kegiatan. Nah, kegiatan ini ditulis di dalam proposal. Nah, ini termasuk dalam menjelaskan kebutuhan dan sumber dana tadi. Nah, dan yang paling penting ketika proposal itu adalah apa? Adalah suatu alat untuk meyakinkan sponsor memberikan dananya. Sponsornya boleh siapa saja. Mau LPDP, mau Ristek Dikti, Ristek BRIN, mau pendanaan luar negeri. Bahkan mungkin kalau yang pengusaha-pengusaha itu untuk mendapatkan tender juga harus menggunakan proposal. Karena proposal ini cara meyakinkan, ini proposalnya meyakinkan atau tidak. Kalau tidak yakin, saya tidak akan memberikan dananya. Itu ya. Itu yang harus diingat di dalam suatu proposal. Nah, ini arti penting suatu proposal. Nah, kembali lagi ke dalam penelitian. Ini saya perlu menekankan bahwa pada hakikatnya, mau skim apapun juga, itu sebenarnya penelitian itu hanya ada 3 jenis, yaitu penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. Itu mau skimnya apa saja, ini selalu hanya 3 ini sebenarnya. Apa itu penelitian dasar? Nah, di sini penelitian dasar adalah apa? Untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi baru yang terkait dengan permasalahan yang belum dapat diselesaikan. Ini baru sampai mungkin kalau TKT ini dasar, ini TKT-nya 3. Anda mengajukan penelitian dasar, tapi TKT-nya mau sampai 6, itu masih langsung ke reject. Ya. Jadi ini ibaratnya kalau penelitian dasar ini baru mintip-mintip, oh sudah ada arah. Ya, ada arah ke sana. Ini mungkin perlu diverifikasi lebih lanjut, perlu diimplementasikan lanjut. Itu penelitian dasar. Ya. Jadi itu. Jadi hanya menghasilkan dan teknologi yang terkait dengan permasalahan baru terkait. Ini penelitian dasar. Nah, kalau penelitian terapan itu adalah untuk mengetahui apa prioritas masalah dan merancang serta mengevaluasi kebijakan dan program. Ini baru mengetahui, belum sudah lebih tingkatannya sudah lebih tinggi dari terkait tadi. Ya. Kemudian kalau pengembangan itu sudah sampai kepada pemahaman yang lebih baik mengenai permasalahan agar dapat dan sebagainya. Jadi kalau penelitian dasar itu baru terkait, penelitian terapan itu mengetahui, kalau pengembangan itu adalah pemahaman. Itu tingkatannya. Ya. Nah, mau apapun juga ini adalah tabel dari panduan Ristek BRIN yang baru, mungkin paling telat kalau tidak salah nanti Bapak Ibu kalau berminat untuk mengajukan proposal adalah tanggal 25 Oktober ini. Ya. Mungkin di Bapak Ibu UPJ ini masuk di skim klaster perguruan tinggi utama. Ini beberapa yang diperbolehkan, skim yang diperbolehkan adalah penelitian dasar, terapan, pengembangan, skema pasca sarjana, unggulan perguruan tinggi, dasar unggulan dan terapan unggulan perguruan tinggi, pengembangan unggulan perguruan tinggi, konsorsium riset, kajian strategis, kelas riset maupun skema riset kemitraan.
Mungkin yang Bapak Ibu sudah Oke. Oke, nah di sini Bapak Ibu sekalian, mau penelitian dasar, mau terapan, mau pengembangan, mau desentralisasi, mau penelitian penugasan, ini semuanya tetap kembali ke sini, ke habitat awalnya. Ini jenisnya adalah dasar, terapan, dan pengembangan. Ya. Kalau di Ristek BRIN ini mengakomodir ini semuanya. Kalau di di LPDP itu dia sebenarnya hanya mengakomodir pengembangan saja, walaupun sekarang ada skema invitasi. Ya. Oke, itu. Nah, kita akan kupas satu persatu proposal penelitian. Nah, tadi seperti saya jelaskan di awal tadi, beberapa hal yang harus Anda ingat tentang suatu proposal penelitian, hakikat penting dari suatu proposal penelitian. Kalau di sini saya definisikan bahwa proposal penelitian adalah apa? Adalah rencana kerja yang terdiri dari semua unsur-unsur pokok dalam proses penelitian dan juga informasi secukupnya bagi reviewer untuk mengevaluasi penelitian yang diajukan. Nah, ini ada yang saya emphasis ya. Di sini informasi secukupnya bagi reviewer. Nah, saya harus sedikit membuka kartu di sini. Reviewer itu tidak selalu bahwa mau LPDP, mau Ristek BRIN, mau IPA yang lain, jumlah reviewer itu terbatas. Tidak selalu reviewer itu akan mempunyai bidang yang sama persis dengan proposal yang Bapak Ibu ajukan. Sehingga nanti ketika membuat proposal, tolong bahasanya itu lebih dipermudah agar orang lain itu mengerti. Itu kuncinya. Mau sebagus apapun sebenarnya yang ingin diajukan, ketika bahasa itu tidak bisa dimengerti oleh reviewer, itu akan menjadi mubazir. Bayangkan ya, kalau di Ristek BRIN itu saya harus pegang sampai 100 proposal. 100 proposal itu dalam waktu berapa? Kadang waktunya hanya 2 minggu. Kalau di LPDP lebih longgar waktunya dan yang dipegang tidak banyak karena yang mendaftar tidak banyak. Tapi kalau di Ristek BRIN itu yang mendaftar seluruh perguruan tinggi di Indonesia dengan jumlah reviewer yang terbatas. Bisa masing-masing 100, bisa lebih. Dalam waktu yang sangat terbatas. Ketika bahasa di dalam proposal Bapak Ibu semua itu bulat, itu langsung biayanya ke reject. Kita tidak mau berpusing-pusing biasanya. Nah, ini adalah kunci. Jadi, saya tekankan di sini informasi secukupnya bagi reviewer untuk mengevaluasi. Itu kuncinya. Bahasanya lebih mudah saja. Oke, nah, di sini apa sih sebenarnya tujuan proposal penelitian tadi? Nah, tadi sebenarnya intinya memberikan informasi secukupnya bagi reviewer. Tapi ketika saya harus menjelaskan secara detail, di sini ini tadi tujuan proposal penelitian itu apa? Merupakan sebuah perangkat perencanaan. Ya, perencanaan yang apa? Yang memperlihatkan bahwa seseorang itu memiliki proyek penelitian yang bermanfaat dan bahwa yang bersangkutan memiliki kompetensi dan rencana kerja yang baik untuk menyelesaikannya. Bermanfaat dan memiliki kompetensi. Jadi hasilnya bermanfaat, yang mengerjakan juga memiliki kompetensi. Yang kedua, ini yang penting sekali ini, berfungsi untuk meyakinkan orang lain seperti peneliti lain, lembaga penyandang dana, lembaga pendidikan dan pembimbing bahwa penelitian yang diusulkan itu memang layak didukung. Nah, ini sebenarnya ini poinnya itu di dua ini. Nah, untuk kemudian memperlihatkan kepakaran dan kompetensi peneliti dalam suatu bidang studi tertentu,
merupakan kontrak di antara berbagai pribadi dan kelompok orang yang terlibat di dalamnya. Nah, ini satu kunci lagi saya sebagai reviewer. Biasanya ketika dalam proposal penelitian itu, wah ini anggotanya ketuanya A, anggotanya B, C, D. Tapi saya tidak lihat apa sih peran B, C, D di sini. Di dalam proposal itu biasanya nilainya akan saya tulis rendah. Karena apa? Ini berarti cuma comot nama saja. Yang diambil itu memang mungkin tidak berkompeten, hanya untuk memenuhi syarat saja. Nah, itu hindari seperti itu. Tolong nanti di proposal juga dijelaskan peran dari masing-masing anggota itu untuk apa. Ini menjadi penting sekali. Ya, oke. Nah, kita mulai dari penelitian dasar dulu. Ini sih sebenarnya syarat-syarat yang ditentukan oleh Ristek-Brin di dalam panduan yang meningkatkan dan mendorong percepatan penelitian dasar di PT sehingga menghasilkan invensi. Apa invensinya? Boleh metode, boleh teori, boleh prinsip kebijakan baru yang belum pernah ada. Nah, ini namanya dasar, belum pernah ada. Sehingga jangan lupa ketika Bapak Ibu mengajukan penelitian dasar itu TKT maksimal yang akan dicapai adalah 1 sampai 3. Kalau TKT-nya sudah lebih dari 3 itu terapan. Ya, itu. Kemudian meningkatkan mutu dan kompetensi peneliti dalam melakukan penelitian dasar di PT. Nah, ini jelas ya, ini terlalu formal bahasanya. Kemudian meningkatkan mutu hasil penelitian dasar dan sebagainya, meningkatkan dan ini adalah apa tujuan dari PD yang diajukan oleh Ristek-Brin. Nah, sebenarnya saya ingat dulu pernah ikut penyamaan persepsi dengan Prof. Tin Muhtadi, mungkin terkenal ya dari IPB, bahwa ide dasar dari penelitian dasar ini sebenarnya apa? Supaya Anda itu sebenarnya menghasilkan buku. Karena buku itu sebenarnya bisa mencerminkan kepakaran dari seseorang itu diakui atau tidak itu. Tapi beriringnya kemudian wajib menjadi wajib selain buku ini atau meskipun atau adalah apa? Jurnal internasional yang terindeks pada database berreputasi. Nah, ini nanti ketika Bapak Ibu mengajukan penelitian dasar ini luaran wajibnya harus setiap tahun ini 1 artikel di jurnal internasional yang terindeks pada di buku atau 3 artikel di proceeding yang terindeks atau 3 book chapter. Ini nanti tabel 20 Bapak Ibu bisa cek di buku panduan penelitian yang paling baru, mungkin bisa dia di Simlitab. Nah, ini ketika salah satu ini tidak terpenuhi, itu tidak diperkenankan atau biasanya akan di-reject dari penelitian dasar. Itu luar wajib. Kemudian penelitian dasar yang ditawarkan oleh Ristek-Brin ini bersifat multi tahun. Penelitiannya bisa 2 sampai 3 tahun dan luarannya akan dievaluasi setiap tahun. Nah, sekarang itu Monef-nya adalah online. Kalau dulu mungkin dengan janji-janji manis saja, kalau sekarang tidak bisa. Monef tahun kemarin sudah mulai online. Yang dilihat adalah apa luarannya. Ketika luarannya tidak sesuai dengan janji yang ada di dalam proposal, biasanya tidak akan dilanjutkan. Meskipun kontraknya adalah multi-years. Ini kalau penelitian dasar, ini pendanaannya juga mengikuti SPK dari penelitian dasar. Nah, ini persyaratannya, ini ketua pengusul berpendidikan S3 dengan jabatan minimal fungsional asisten ahli atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya lektor. Nah, ini juga ada rekam jejak. Rekam jejaknya itu bisa diakses dari Simlitab Mas, sehingga sangat diingatkan Bapak Ibu semua untuk update profil di Simlitab Mas. Di dalam review proposal itu biasanya itu yang ada pre-screening ya. Suara saya masih terdengar ya? Halo, suara saya masih terdengar? Terdengar, Prof. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke konten, itu ada pre-screening proposal. Itu biasanya untuk ada penilaian tentang track record. Misalnya untuk pengusul ini, terutama ketuanya, itu sudah ada jurnal internasional. Misalnya untuk
antara 1 sampai 2 itu ada poinnya, 2 sampai 4 ada poinnya, dan seterusnya. Itu. Kemudian jumlah kata. Itu kan di dalam proposal sekarang misalnya untuk latar belakang 500 kata, untuk tinjauan pustaka 1000 kata, untuk metode 600 kata. Nah, itu juga dicek. Kalau itu sudah melanggar langsung buang. Nah, itu Bapak Ibu perhatikan benar. Ya, itu karena di pre-screening. Nah, setelah itu lolos, biasanya akan diambil dulu oleh pihak DRPM, kemudian dikembalikan lagi ke reviewer yang lolos pre-screening tadi, baru direview kontennya itu. Ya. Nah, ini. Jadi perhatikan dulu persyaratannya. Nah, ini penelitian terapan sebenarnya sama juga. Ini adalah tujuan penelitian terapan ini, ya. Kalau tadi di penelitian dasar ini menghasilkan teori baru atau metode baru atau invensi atau kebijakan baru, kalau diterapkan adalah harus ada produk, baik teknologi, seni, dan budaya. Produknya apakah sudah bisa direalisasi? Belum. Di dalam terapan itu masih bersifat prototipe, masih dalam skala lab. Ya. Nah, biasanya akan sangat dinilai tinggi ketika proposal penelitian terapan itu berasal dari multidisiplin ilmu. Ya. Jadi kalau kebetulan saya itu orang elektro, tapi saya risetnya adalah tentang biomedika. Akan menjadi hal yang aneh ketika saya melakukan penelitian, anggotanya adalah orang elektro semua. Saya harus melibatkan dokter. Nah, ini yang dinamakan dengan multidisiplin. Usahakan ketika mengajukan terapan ini Bapak Ibu multidisiplin. Nah, apakah multidisiplin harus dari perguruan tinggi yang sama? Tidak harus. Boleh dari perguruan tinggi yang sama, boleh juga dari perguruan tinggi yang lain. Nah, di sini target utamanya sebenarnya adalah hak kekayaan intelektual. Ini kalau untuk penelitian terapan. Itu wajibnya adalah hak kekayaan. Kok tidak jurnal? Sekarang trennya, bukan trennya, aturannya adalah ada kelasnya sendiri-sendiri. Untuk dasar wajibnya adalah jurnal atau buku tadi, itu terapan adalah hak kekayaan intelektual. Nah, ketika nanti dalam perjalanannya, walaupun mungkin direncanakan juga, Bapak itu menghasilkan misalnya jurnal internasional bereputasi, itu akan diberikan insentif menjadi luaran tambahan tadi. Jadi tidak harus penelitian itu luarannya adalah jurnal, tergantung pada skim. Nah, SPK-nya juga mengacu pada SPK terapan. Ini syaratnya masih sama dengan penelitian dasar tadi. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa lihat di panduan. Nah, kemudian penelitian pengembangan. Nah, kalau tadi penelitian terapan itu TKT-nya itu bisa 4 sampai 6. Ya. Kalau pengembangan itu TKT-nya harus bisa mencapai 7 sampai 9. Di dalam pengembangan ini tidak bisa sendiri. Harus, kalau mitra juga, terapan juga harus ada mitra, tapi tidak harus hilirisasi. Nah, ketika pengembangan ini harus hilirisasi. Ini syarat mutlaknya. Karena apa? Tujuannya memang untuk menghasilkan produk komersial tadi. Ini. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka harus ada mitra industri. Itu untuk pengembangan. Tidak boleh mitranya hanya mitra pemberi data atau pengguna hasil penelitian, tidak boleh. Mitranya adalah mitra industri. Ya. Itu adalah riset pengembangan. Nah, nanti syaratan Bapak Ibu bisa lihat. Nah, itu tadi sedikit tentang gambaran penelitian, mau penelitian dasar, terapan, maupun pengembangan. Nah, topik intinya adalah kerangka proposal penelitian. Nah, di sini sebenarnya mau dasar, mau terapan, mau pengembangan itu kerangkanya itu sebenarnya sama. Seperti ini, ada rangkuman, ada pernyataan masalah penelitian, ada tujuan dan sasaran penelitian, ada pertanyaan penelitian, ada hipotesa, ada tinjauan pustaka, ada kerangka kerja teoritis, ada metodologi, ada anggaran, dan ada referensi.
relevansi. Hanya mungkin letaknya saja yang dibolak-balik, tapi intinya ini sama seperti ini. Ketika Bapak Ibu sudah bisa membuat kerangka seperti ini, sebenarnya Bapak Ibu sudah bisa submit, mau disubmit kemana, yang dasar, terapan, atau pengembangan. Kita akan kupas satu per satu. Ya. Ketika membuat rangkuman proposal penelitian, ya karena biasanya reviewer itu mungkin, kalau saya kebetulan juga menjadi reviewer beberapa jurnal, biasanya tidak mau pusing untuk tidak buang energi juga, biasanya yang dibaca itu adalah rangkumannya atau abstraknya terlebih dahulu. Nah, karena mau menghemat waktu, itu yang dibaca abstraknya bagi reviewer. Makanya ketika Bapak Ibu membuat rangkuman proposal penelitian, usahakan ibaratnya orang itu one stop shopping. Dari ringkasan ini reviewer sudah bisa mendapatkan banyak hal. Interest atau tidak, kalau interest dia akan dilanjutkan, kalau tidak sudah akan diletakkan. Nah inilah, nanti di dalam rangkuman proposal penelitian Bapak Ibu hendaknya bisa mencantumkan ini. Masalah penelitian, hasil-hasil penelitian sebelumnya, kekurangan dari penelitian sebelumnya, pentingnya penelitian, dan apa pernyataan tentang maksud penelitian ini. One stop shopping ini, yang nanti ke bawah-bawah itu kan hanya detailnya saja. Kalau saya pengen baca yang detail, kalau mau yang garis besarnya saja cukup membawa cara rangkuman, itu membuat reviewer itu interest. Ketika interest dia akan melanjutkan, ketika tidak ya dengan berbagai cara biasanya udah ini kayaknya sudah tidak menarik, saya mending mengoreksi yang lain. Nah, nih bagaimana itu masalah penelitian. Nah, ketika menyatakan suatu masalah penelitian, Anda harus ingat tentang latar belakang. Apa latar belakangnya itu? Ya tentang gambaran situasi permasalahan yang dihadapi terkait dengan perkembangan ilmu atau dampak permasalahannya terhadap kehidupan masyarakat ini. Ya, jangan mencari-cari masalah yang sebenarnya tidak ada. Tapi memang masalah yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat secara nyata. Nah ini, pernyataan masalah itu harus apa? Harus spesifik. Dan menjelaskan inti masalahnya yang akan ditangani dalam penelitian itu apa. Karena mungkin dalam satu skim itu dengan jangka waktu yang terbatas dan pendanaan yang terbatas mungkin tidak akan terselesaikan. Semua solusi yang akan diajukan mungkin tidak selesaikan. Nah, Bapak Ibu membuat batasan masalah tadi. Apa masalah apa yang akan bisa diselesaikan dengan proposal yang saya ajukan ini. Oke. Nah, manfaat penelitian. Nah ini, sejauh mana penelitian ini terkait dengan prioritas pembangunan atau permasalahan di masyarakat. Ini tadi pembuatan skala prioritas tadi. Apa yang menjadi prioritas di masyarakat itu apa dulu? Yang prioritasnya tertinggi lah itu yang kita ambil. Kalau memang sebenarnya masih sudah bisa berjalan ya sudah. Kita mungkin mengambil prioritas hanya saja. Nah, kemudian manfaatnya pentingnya masalah dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Besarnya masalah dan bagaimana hasil penelitian akan memberikan sumbangan dan serta relevansi penelitian dengan kelompok masyarakat yang tercisik. Ini manfaatnya ini harus Bapak Ibu jelaskan. Apakah harus dengan kalimat yang panjang lebar? Tidak, mungkin hanya dengan dua baris kalimat itu seharusnya sudah bisa. Itu adalah tentang manfaat penelitian. Nah, kemudian tentang tujuan dan sasaran penelitian. Ketika kita merumuskan tujuan, itu adalah tentang apa? Tentang apa yang akan dicapai sebenarnya melalui penelitian tersebut. Apakah harus goal akhir? Tidak. Mungkin ini sebenarnya penelitian yang panjang, tapi pendanaan penelitian itu jarang penelitian sampai mendanai sampai 10 tahun itu enggak ada yang langsung 10 tahun. Biasanya maksimal 3 tahun, 3 tahun. Nah, ketika Bapak Ibu akan membuat penelitian yang sebenarnya ini efeknya itu jangka panjang, buat tujuannya itu, tujuan akhirnya itu apa. Nah, tujuan akhirnya itu Bapak Ibu kemukakan, kemudian dilabeli lagi untuk skim ini sampai misalnya sepertiganya dari tujuan tersebut. Itu tujuan itu. Jadi penilaian tidak dicapai, nah melalui skim ini apa? Untuk mencapai tujuan akhirnya tadi. Orang naik gunung kan tidak bisa tiba-tiba langsung ke puncak. Pasti dia menggunakan langkah demi langkah. Nah ini yang Bapak Ibu harus jelaskan tentang tujuan ini. Tujuan akhirnya jelaskan skim yang akan
apply ini juga dijelaskan. Tujuannya mencapai itu. Nah, itu tujuan. Nah, kemudian ketika kita bicara tentang sasaran, ya, di sini sasaran adalah apa? Pernyataan yang lebih spesifik dan bersifat operasional. Biasanya sasarannya itu diturunkan dari tujuan ini. Sasarannya bisa menjadi lebih dari satu, ya. Ini ada diferensialnya, tujuannya dari turunan dari tujuan tadi menjadi lebih spesifik dan lebih teknis, itu adalah sasaran. Kemudian pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaannya biasanya berasal dari usaha untuk menemukan jawaban pada masalah penelitian. Sehingga pertanyaan itu perlu diajukan dan jawabannya akan ditemukan selama penelitian berlangsung. Sebenarnya ini, penelitian itu kan sebenarnya usaha untuk menjawab pertanyaan. Ya. Ini adalah pertanyaan penelitian. Nah, sumber pertanyaannya itu dari mana? Sumber pertanyaannya itu banyak sekali sebenarnya. Pengamatan terhadap masalah dalam kehidupan sehari-hari itu bisa menjadi sumber pertanyaan. Teori juga bisa menjadi sumber pertanyaan. Atau penelitian sebelumnya juga bisa menjadi sumber pertanyaan. Hal-hal praktis yang menarik juga bisa. Minat pribadi juga bisa. Yang jelas jangan dibuat-buat. Sumber pertanyaan itu banyak sekali. Oke. Kemudian hipotesa. Dalam suatu penelitian pasti ada suatu hipotesa. Nah, apa itu hipotesa? Nah, di sini hipotesa adalah apa? Dugaan awal tentang jawaban terhadap pertanyaan penelitian tadi. Jadi kita punya pertanyaan, kita punya planning, solusi. Nah, ini hipotesanya apa dengan planning kita ini? Bisa dikatakan juga bahwa hipotesa ini adalah apa? Arah untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Bisa juga dijelaskan sebagai apa? Penjelasan sementara. Kenapa sementara? Karena itu belum dibuktikan dengan penelitian. Kalau sudah dapat tanpa penelitian dilakukan hipotesa dan berhasil, ya sudah tidak perlu melakukan penelitian. Makanya disebut dengan penjelasan sementara. Nah, di dalam membuat suatu hipotesa ada beberapa karakteristik yang perlu dipahami. Yang pertama adalah hendaknya hipotesa itu memberikan arah penelitian dan jawaban terhadap pertanyaan yang akan diteliti. Jangan sampai pertanyaannya utara, Anda membuat hipotesanya adalah selatan. Ini tidak relevan. Kemudian, hipotesa itu apa? Melengkapi penjelasan dari gejala yang ada. Hipotesa juga harus dapat dibuktikan, dapat dirumuskan secara sederhana dan dapat dimengerti, dan hendaknya berkaitan dengan pengetahuan yang sudah ada. Kenapa? Ini menjadi basicnya. Jangan sampai penelitian itu katanya, tapi memang ada dasarnya secara ilmiah. Ini karakteristik dari suatu hipotesa. Oke. Nah, apa sebenarnya fungsi hipotesa? Nah, ini tadi memberikan arah dalam proses penelitian, menjelaskan hubungan di antara variabel yang terkait, bagi pemangku kepentingan yang lain, khususnya penyandang dana. Ini hipotesa ini memberikan keyakinan bahwa peneliti memiliki latar belakang pengetahuan yang cukup untuk mengembangkan lebih lanjut pengetahuan yang ada. Ini poin yang ketiga, ini untuk meyakinkan tadi. Ketika Bapak Ibu peneliti tidak bisa memberikan hipotesa yang memang menuju ke arah penyelesaian masalah, ya untuk apa diberikan dana? Itu ya. Itu adalah fungsi dari hipotesa. Nah, bagaimana merumuskan suatu hipotesa di sini? Ya, di sini hipotesa hanya dapat dirumuskan setelah peneliti mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai substansi dan ruang lingkup masalah. Ketika Bapak Ibu masalahnya saja masih, kalau orang Jawa, ada yang orang Jawa ya di sini ya, saya tuh kadang terbiasa ngomong Jawa. Itu ibaratnya masalahnya saja nglambiar, masih bias. Sebenarnya sangat tidak mungkin untuk bisa merumuskan suatu hipotesa. Jadi paham dulu masalahnya. Ketika tidak memahami masalah yang ada, hanya kalau orang Jawa itu ngalor ngidul, nggak karuan hipotesanya. Jadi paham dulu baru bisa merumuskan hipotesanya. Ya. Kemudian
hipotesa itu hendaknya apa? Menggambarkan secara utuh proses penelitian. Utuh penelitian. Walaupun nanti mungkin terpotong karena keterbatasan skim tadi, tak waktu maupun anggaran. Tapi secara utuh itu bisa memberikan gambaran. Kenapa kok ini baru segini? Ini sebenarnya untuk mencapai yang jauh di sana itu loh. Nah, itu adalah hipotesa memberikan gambaran utuh. Bahwa di dalam merumuskan hipotesa itu, ini bisa menyelesaikan sementara dulu. Itu. Dan bisa dicatat bahwa hipotesa itu bisa lebih dari satu. Ya, oke. Nah, tadi ya, ini sudah ya. Oke. Kemudian bagian akhir dari, bukan bagian akhir sih sebenarnya ya. Hal yang penting juga di dalam suatu proposal penelitian adalah tinjauan pustaka. Di dalam tinjauan pustaka nanti di materi yang kedua nanti saya akan memberikan materi tentang teknik pencari pustaka. Nah, ini kalau ini pustaka yang including di dalam proposal. Di sini tinjauan pustaka merupakan apa? Merupakan proses pengamatan atas apa yang telah dilakukan pada topik dan masalah yang akan diteliti. Saya masih ingat dulu waktu saya menyelesaikan doktor saya, itu saya harus membaca 100 jurnal ketika saya harus menentukan topik yang akan saya selesaikan dalam disertasi saya. Tujuannya sebenarnya apa? Ya supaya saya memahami masalah yang akan saya teliti tadi. Ketika kita tidak banyak membaca, kita bisa tiba-tiba mengklaim ini yang saya ajukan itu paling bagus. Ternyata itu sudah dilakukan oleh orang lain. Ada pengalaman unik. Ada seorang teman dari Indonesia waktu itu ke Jepang, membawa metode ini, metode X gitu ya. Ini dia dengan sangat yakinnya mengklaim mau melakukan penelitian ini. Ternyata oleh sensei saya itu sekarang sudah diproduksi dari 2 tahun lalu di Jepang. Dan harganya sangat murah, apalagi yang mau diteliti dari topik yang kamu bawa. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa berarti teman saya itu kurang membaca. Penelitian itu tidak bisa bersifat parsial, itu tidak bisa. Dia harus bersifat universal, bisa diterapkan di mana-mana. Itu penelitian itu harus universal. Itu. Sehingga perlunya tinjauan pustakanya ini untuk melakukan pengamatan atas topik dan masalah yang akan diteliti tadi. Nah, di dalam tinjauan pustaka tadi, ini harus mencakup apa? Tulisan yang teoritis ataupun empiris, menggabungkan aspek-aspek penting, merupakan sintesa dalam penjelasan yang terpadu dalam bidang yang sedang diteliti. Yang ada kalau saya membaca tentang tinjauan pustaka dalam suatu proposal maupun jurnal hanya copy paste saja. Copy paste dari mungkin jurnal atau rujukan tadi. Tapi Bapak Ibu kadang banyak, enggak cuma sedikit. Itu tidak berusaha untuk menelaah. Sebenarnya yang Bapak Ibu baca itu hakikatnya apa, kelemahannya apa, lubang apa yang disisakan oleh si peneliti pendahulu tadi. Ini yang kadang keplesetnya itu di situ. Ya. Jadi harus bisa melakukan sintesa dengan yang sudah dilakukan oleh peneliti pendahulu tadi. Kemudian di dalam tinjauan pustaka itu harus memberikan kerangka kerja yang konseptual bagi pembaca. Dalam hal ini kalau proposal penelitian ya reviewer tadi, sehingga apa? Pertanyaan penelitian dan metodologinya itu dapat dipahami dengan lebih baik. Karena biasanya ketika mereview itu saya runut juga, loh ini masalah ini kok metodenya, masalahnya ini solusinya ini kok tiba-tiba metodenya beda. Kayaknya nggak bisa dijalankan di dalam solusi ini. Nah ini. Kemudian di dalam tinjauan pustaka tadi harus memperlihatkan bahwa peneliti menyadari luas dan beragamnya pustaka yang terkait dengan pertanyaan penelitian tadi. Oke. Apa sih peranan tinjauan pustaka ini? Mendefinisikan batas atau ruang lingkup penelitian. Menetapkan ukuran dan luasnya penelitian. Jadi terbatasi dengan tinjauan pustaka tadi. Ya. Misalnya di dalam tinjauan pustaka ini, sudah banyak yang melakukan penelitian terhadap X misalnya. Kalau saya tuh misalnya kan tentang supporting teknologi untuk kesehatan. Banyak itu penelitian itu, tapi kebanyakan pustaka yang saya baca itu bisanya diterapkan di advanced country atau daerah yang misalnya yang memang sudah maju. Padahal visi misi perguruan tinggi saya adalah pengembangan
sumber daya lokal. Nah, hal itu menjadi tidak mungkin kalau dari bacaan pustaka saya itu diaplikasikan langsung ke daerah saya yang memang rural tadi. Nah, ini harus bisa ruang lingkupnya itu seberapa. Nah, ini bisa dijadikan novelty tadi, bahwa itu kebanyakan adalah untuk advance. Bagaimana dengan rural? Kalau rural berarti ada modifikasi inilah yang menjadi novelty-nya tadi. Itu peranannya. Itu mempertimbangkan prosedurnya ini, melihat permasalahan dalam perspektif dan pemahaman yang lebih baik, menghindari terjadinya pengulangan atas penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, tapi yang saya katakan tadi. Yang teman saya membawa topik ternyata itu sudah dilakukan dan sudah dihilirisasi. Kalau itu dilakukan lagi berarti pengulangan. Menilai dengan lebih baik makna temuan yang dapat dan sebagainya adalah peranan dari tinjauan pustaka. Nah, jenis pustaka yang dapat ditinjau mungkin bisa buku dan makalah, ya, atau laporan penelitian, atau data yang telah dihasilkan selama ini. Nah, ini sebenarnya jenis pustakanya itu banyak sekali, jurnal juga bisa ya. Hasilnya apa saja banyak, bisa rangkuman, bisa data, bisa ini adalah hasil dari tinjauan pustaka. Kemudian kerangka kerja teoritis. Nah, ini adalah biasanya untuk mengacu ke metodenya tadi adalah apa? Serangkaian pernyataan yang tersusun secara sistematis yang menjelaskan secara umum yang terjadi dan dapat diuji secara empiris. Tadi misalkan pustaka saya itu tentang pengembangan teknologi kesehatan, itu yang ada adalah untuk advanced country. Untuk developing country mungkin belum. Nah, ini membuat suatu uji yang empiris. Bagaimana kalau diterapkan di yang daerah-daerah rural. Nah, ini tentunya memerlukan banyak modifikasi. Ini harus disusun secara sistematis. Ini adalah kerangka kerja teoritis. Nah, bagaimana kerangka kerja teoritis yang efektif itu? Ya, yang jelas ini bisa memperhatikan dan menjelaskan sebuah gejala spesifik, harus spesifik karena biasanya dalam proposal itu juga ada batasan kalimatnya. Bisa mencerminkan masalah penelitian yang dilakukan, dapat diukur secara praktis, memberikan jawaban sementara pada pertanyaan, isu, dan masalah, dan hendaknya secara sistematis. Itu adalah kerangka kerja teoritis yang efektif. Nah, ini ada beberapa pedoman dalam merumuskan kerangka kerja teoritis. Ini ada merenungkan teori yang ada untuk mengidentifikasi, bukan kok saya menyuruh Bapak Ibu untuk ngalamun, itu enggak. Tapi memaknai, memahami. Kemudian menganalisalah judul pengetahuan, penelitian untuk mengetahui variabel bebas dan variabel yang bergantung tadi. Tinjau dan temukan teori mana yang terbaik, tuliskan teori yang dapat diterapkan, dan evaluasi serta rumuskan. Ini adalah pedoman yang nanti mungkin bisa dibaca Bapak Ibu pelan-pelan. Nah, metodologi penelitian mungkin untuk pertemuan berikutnya mungkin akan lebih detail tentang penelitian kualitatif, tentang kuantitatif ya. Kalau metodologi penelitian itu sebenarnya menjelaskan bagaimana jawaban atas penelitian yang akan diperoleh. Nah, ini menyangkut apa saja? Cara mengumpulkan datanya bagaimana? Teknik menganalisa datanya bagaimana? Dan interpretasi hasil analisis datanya itu bagaimana? Nah, cara mengumpulkan data itu menjadi sangat penting karena jangan sampai ketika mengumpulkan data itu melanggar etika yang sudah disepakati di dalam penelitian ilmiah. Contoh, penelitian saya banyak yang berhubungan dengan pasien. Nah, ketika saya tidak melalui komisi etik itu nanti bisa menjadi barabe, ke belakangnya itu menjadi digugurkan. Atau misalnya di UPC saya tidak tahu, misalnya yang menggunakan banyak software. Dalam jurnal-jurnal yang bereputasi biasanya akan diverifikasi software yang digunakan itu berlisensi atau tidak. Nah, ini cara pengumpulan data, analisa data ini menjadi hal yang sangat krusial di dalam suatu metode penelitian. Nah, ini tentang paradigma penelitian, tentang kualitatif, kuantitatif, dan tindakan. Mungkin pada pertemuan berikutnya ada sesuai dengan TOR yang diberikan kepada saya, ini akan dibahas dengan detail. Tapi secara garis besarnya ketika penelitian kualitatif ini biasanya bergantung pada teori yang mendasarinya. Ya.
Ini ada beberapa hal yang perlu diacu, ada grounded theory approach, ada phenomenological approach, ada ethnographic approach maupun case study approach. Ini akan saya bahas beberapa mungkin dalam pertemuan berikutnya. Oke. Kemudian ada penelitian kuantitatif, biasanya harus bersifat kenyataan yang bersifat objektif. Peneliti harus mengambil jarak terhadap objek yang diteliti, nilai-nilai peneliti tidak boleh mencampur atau menjadi bagian dari mana dan sebagainya. Ini adalah mungkin nanti bisa di ini. Kemudian ada penelitian paradigma tentang penelitian tindakan. Ini biasanya lebih merupakan alat untuk melakukan perubahan daripada penelitian yang sesungguhnya. Ini biasanya mempunyai fungsi pendidikan terkait dengan pribadi-pribadi sebagai anggota kelompok sosial, berpusat pada masalah dan sebagainya, penelitian tindakan. Oke, nah kalau siklus proposal penelitian bagaimana? Ini siklusnya. Ya. Yang jelas ada permasalahan, hampir sama dengan penelitian tadi. Harus ada permasalahan, dilakukan hipotesa, kemudian dari hipotesa melakukan rancangan penelitian kemudian pengukuran, dari pengukuran menghasilkan pengumpulan data, dari data menghasilkan analisa data dan kesimpulan dan balik, yang semuanya ini harus mengacu kepada teori yang berlaku, tidak boleh katanya-katanya, harus mengacu kepada teori. Ini adalah siklus proposal penelitian. Kemudian tentang anggaran. Ya. Di dalam anggaran penelitian itu apa? Ada anggaran, kita definisinya adalah rencana keuangan yang disajikan dalam bentuk anggaran belanja. Nah, ini anggaran ini merupakan penjabaran proses penelitian secara nyata dan terukur. Ya. Sehingga ketika di dalam suatu anggaran penelitian ini harus tercermin dalam metode penelitian yang dilakukan. Kalau metodenya saja A, tapi anggarannya itu jauh dari panggang terhadap metode A tadi, ya akan di-reject, dipertanyakan paling tidak. Misalnya, saya mau ininya fokusnya di software, tapi anggaran untuk beli software malah nggak ada, tapi malah beli alat yang lain-lain. Nah, itu menjadi dipertanyakan. Ya, itu anggaran. Jadi, anggaran hanya dibuat selengkap mungkin, cukup rinci dan harus jelas dalam sebuah tabel. Nah, referensi di sini adalah karya ilmiah yang dijadikan acuan dalam penyusunan proposal, harus ada kesesuaian dan sebagainya. Ini adalah referensi. Ya, ini contohnya, ini penulisan referensi nanti akan dibahas lebih detail. Bisa buku, bisa bab dalam buku, bisa makalah dalam pertemuan ilmiah, bisa tesis atau disertasi, bisa makalah di jurnal, bisa bahan dari internet. Nah, sebagai penutup untuk materi yang pertama ini, kami simpulkan di sini bahwa penelitian dimaksudkan untuk apa? Mendapatkan pemahaman yang lebih baik terhadap berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, penelitian harus direncanakan dengan baik dan mengikuti kaidah baku di kalangan akademisi. Dan apa? Penelitian juga untuk meyakinkan pihak-pihak terkait, ini penelitian harus disusun secara lengkap dan informatif. Demikian untuk materi yang pertama, Bu Maya. Waktu saya kembalikan ke Bu Maya. Terima kasih. Terima kasih Bu Retno. Dan selanjutnya ini kita sebelum masuk ke materi berikutnya mungkin jawab pertanyaan dulu ya Bu ya. Sudah ada Ya, yang silakan. masuk ini dari Pak Johannes Siregar. Mungkin agar lebih interaktif Pak Johannes bisa langsung saja menyampaikannya kepada Retno. Silakan Johannes. Ya, silakan. Biar interaktif disampaikan langsung saja. Mana ya? Baik. Oke, silakan Pak. Bu Maya. Saya ingin tanya, Bu, ya terapan itu ya silakan. Yang masalah penelitian terapan itu ada hubungannya sama mitra gitu. Kita harus ada mitra. Nah, mitra itu mungkin sedikit keras Pak suaranya, agak putus-putus. Enggak. Ya. Jadi yang terkait penelitian mitranya itu harus dari luar institusi atau institusi kita sendiri. Oke, gitu. Gini Pak, yang inti penelitiannya adalah mitranya dari luar institusi atau dari dalam institusi, gitu ya Pak ya? Betul, betul. Oke, untuk penelitian ya, sebenarnya ketika mitranya itu dari institusi, itu tidak diperbolehkan.
Karena apa? Tidak boleh ada relasi. Ini kalau misalnya mitranya dari institusi itu seperti jeruk makan jeruk. Ya. Mitra itu harus dari luar institusi. Nah, itu. Nah, apakah mitranya kalau dalam terapan, definisi mitra di sini masih lebih ringan dibandingkan dengan pengembang. Di dalam sebenarnya, kalau di dalam terapan, ini mitranya bisa siapa? Bisa, harus di luar institusi tetap, tapi bisa si pemberi data. Atau juga bisa pengguna hasil penelitian. Kalau misalkan Bapak di sini menggunakan mitra di dalam institusi, nanti itu penelitiannya harusnya adalah riset institusi yang berfungsi untuk apa? Untuk pengembangan institusi. Kalau mitra harus dari luar institusi itu wajib hukumnya, Pak. Oh ya. Kalau misalnya masih satu grup atau kelompok, misalnya kayak kami kan dari UPJ Pembangunan Jaya itu, jadi dengan grup Jaya juga gitu Bu, misalnya dengan. Tapi di luar di luar UPJ kan? Ya, di luar UPJ. Boleh, kalau di luar UPJ boleh. Tapi peneliti tidak boleh include di dalam mitra loh ya. Maksudnya begini, misalkan Pak Yohanes nih, Pak Yohanes jadi peneliti. Kemudian mitranya perusahaan lain, tapi di situ Pak Yohanes juga sekaligus sebagai staf di perusahaan mitra tadi, itu tidak diperbolehkan, Pak. Oh ya. Ya, jadi tidak boleh seperti itu. Mitra dan ini tidak boleh ada keterkaitan seperti itu. Jadi harus di luar. Misalnya kalau masih satu grup boleh sekali. Oh ya. Misalnya ini ya, kalau di kami itu ada BLU. Ya, ataupun kemarin yang misalkan kalau saya menjadi reviewer di LPDP itu kan harus ada mitra untuk hilirisasi. Nah, misalnya kayak di UGM itu mitranya adalah siapa? Adalah Gamma Tekno. Gamma Tekno itu siapa? Gamma Tekno adalah perusahaan, anak perusahaannya dari UGM, karena UGM kan punya anak usaha yang berfungsi untuk menghilirisasi hasil-hasil penelitian dosen. Nah, itu boleh seperti itu. Nah, sama halnya, tapi itu manajemennya sudah di luar UGM. Nah, seperti yang tadi Pak Yohanes sampaikan, itu kalau mitranya bukan dari UPJ, tapi masih satu grup dengan UPJ, boleh. Itu boleh, Pak. Tapi dia manajemennya. Katakan sekarang rektornya kan di UPJ Bu Sinta. Kemudian mitranya di situ Bu Sinta juga tidak boleh. Seperti itu. Yang menjadi direkturnya Bu Sinta nggak boleh. Jadi satu grup boleh, tapi peneliti itu tidak boleh including di dalam mitra tadi. Gitu ya. Oke, ya. Tidak ada keterkaitan. Kemudian ada ya. Ya, Oke, tidak ada keterkaitan. Dan tidak ya, boleh dari, kalau UPJ ya nggak boleh dari UPJ. Oke, baik. Nah, satu lagi nih, Bu Retno, sebelum kita masuk ke materi berikutnya ya, ada pertanyaan dari Ibu Latifah Alfat. Ini terkait bagaimana cara membujuk, ini penelitian kesehatan Ibu. Mungkin Ibu bisa memberikan insight-nya, tapi saya persilakan langsung kepada Ibu Latifah Alfat untuk menyampaikan pertanyaannya agar tidak ada misinterpretasi. Silahkan, Ibu Latifah. Iya, terima kasih. Saya mau menanyakan tips penelitian dengan tema kesehatan karena saya juga waktu itu juga baru-baru ini ya itu juga penasaran juga karena kesehatan ini kan booming sekali di masa COVID. Saya sudah berusaha menuju ke BPJS. Waktu itu BPJS meminta saya untuk mengajukan proposal ke direktur. Jadi itu agak tricky ya. Jadi saya ingin tahu triknya bagaimana, tipsnya juga ya, bagaimana membujuk institusi kesehatan baik rumah sakit atau BPJS sehingga kita bisa mendapatkan data book, tidak menyebutkan kredensial, tapi kita bisa mendapatkan insight-insight data tersebut gitu. Oke, baik. Silahkan Bu Retno mengenai cara mendapatkan data. Terima kasih Bu Latifah. Ini kalau saya membaca pertanyaan itu cara membujuk. Nah, kalau di dalam penelitian kesehatan itu dimanapun tempatnya, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Saya penelitian di Jepang juga itu juga melibatkan institusi kesehatan. Itu memang penelitian yang paling strict. Banyak sekali prosedur yang harus dilewati. Jadi ketika kita seperti hanya bawa orang saja, itu tidak bisa. Karena di kesehatan itu prosedurnya sangat rumit. Nah,
Kalau di sini saya tidak tahu data apa yang dikehendaki Ibu Latifah. Biasanya ketika BPJS itu ya memang ada pengajuan secara resmi dari universitas ya, dengan membawa pengantar dari universitas ke mungkin kalau di sini di direkturnya BPJS. Kalau saya mau adakan penelitian di puskesmas itu saya harus suratnya ke Dinas Kesehatan Kabupaten. Nah, itu secara resmi. Walaupun dengan cara resmi itu pun sebenarnya tidak menjamin untuk berhasil. Karena apa? Ada harus data yang dirahasiakan. Nah, kalau seperti itu sebaiknya Ibu itu kalau di penelitian kan kita tidak di kesehatan itu kita tidak bisa bohong kok dengan orang kesehatan. Itu jelaskan bahwa proposal jelaskan apa sih yang mau dicapai dengan penelitian itu. Syukur-syukur mengerti. Kalau saya ini cuma berbagi sharing saja ya. Saya gandeng dokternya itu menjadi tim penelitian saya. Sehingga apa? Mau tidak mau kan dokternya itu juga terlibat, dia bertanggung jawab juga terhadap penelitian tersebut. Karena toh nanti akan menggunakan mereka. Sekarang penelitian saya adalah tentang misalnya tentang citra mikroskopis untuk leukemia. Nah, saya gandeng siapa? Dokter patologi klinik yang memang dia sehari-harinya di lab patologi kliniknya di sini di Rumah Sakit Margono Soekarjo. Walaupun saya juga tidak boleh mengabaikan, walaupun dia anggota peneliti saya yang notabene juga yang nguplek-nguplek datanya itu, tapi tetap ada prosedur resmi yang harus saya tempuh. Surat dan sebagainya itu dilakukan prosedur resmi. Tapi tetap juga cara membujuknya ya itu dengan digandeng sebagai peneliti yang memang dia juga mengetahui penelitian kita. Mungkin begitu ya Bu Latifah ya. Masih kurang memuaskan? Iya, terima kasih Bu. Ya. Jadi Seperti coba itu, ya. gandeng kalau ini penelitiannya tentang BPJS, ya coba gandeng orang BPJS yang memang terlibat di situ, ajak menjadi peneliti supaya dia juga merasakan manfaatnya. Jadi penelitian itu memang dirasakan oleh pengguna tadi, bukan hanya untuk kita. Mungkin itu ya Bu Latifah ya. Baik, terima Ya. kasih Bu Retno atas jawabannya. Jadi melakukan pendekatan-pendekatan seperti itu ya, dirangkul Ya. biar Ya, tahu dirangkul. manfaatnya juga Ini ya. memang sama. Dan kita pun mungkin mendapatkan pemahaman yang lebih realistis. Kadang kita sebagai akademisi itu terlalu idealis pemikiran kita. Ya. Betul. Di lapangan mungkin dengan idealisme kita itu sulit untuk dilakukan. Itu yang sebenarnya kunci yang membuat, mohon maaf, orang-orang itu malas bekerja sama dengan akademisi karena akademisi itu kadang idealismenya terlalu tinggi dan itu sulit untuk diterapkan di lapangan. Sehingga kita perlu jalan tengah menggandeng mereka. Dengan idealisme yang saya punya, apa yang harus saya modifikasi supaya ini bisa diterapkan. Gitu ya Bu Latifah ya. Baik, Bu Retno, mungkin selanjutnya kita lanjutkan ke materi kedua ya. Ya, saya teruskan ya. Tentang Saya teknik penelusuran pustaka secara online. Boleh minum dulu. Baik, saya lanjutkan share screen ya Bu Maya ya. Untuk materi yang kedua. Silakan. Oke, mungkin tidak banyak yang materi. Sudah bisa dibaca slide saya? Ya, sudah Bu. Oke. Materi yang kedua adalah teknik penelusuran pustaka. Nah, ini saya tambahin secara online karena rasa-rasanya sekarang jarang sekali yang melakukan penelusuran pustaka secara offline. Baik, di sini mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi. Hampir semua kita ketika membutuhkan informasi itu kita menggunakan internet. Karena memang internet ibaratnya itu adalah jendela dunia ya. Mau butuh sakit tentang aduh dada nyeri itu misalnya, langsung dada nyeri langsung keluar banyak sekali informasi. Rambut rontok, wah ini langsung keluar cara mengatasi rambut, pokoknya banyak sekali internet itu kita bisa mendapatkan informasi, termasuk mungkin informasi dalam bidang-bidang ilmiah yang akan kita teliti itu mungkin banyak sekali informasinya di internet. Ibaratnya di gambar ini internet itu sudah ruwet seperti ini ya. Ini mau penjuru dunia manapun kita bisa mendapatkan informasi dengan mudah. Apakah itu baik? Sampat baik. Tapi di beberapa bagian Bapak Ibu tentu mendapatkan dampak buruk dari
informasi-informasi yang kita dapatkan di internet tadi. Apa? Hoax. Sudah Bapak Ibu, 2 hari ini aja misalnya tentang RUU Cipta Kerja itu berapa hoax yang sudah beredar. Belum hal-hal lain. Itu hoax itu juga bertebaran. Jadi di tengah, ini saya ibaratkan, ini internet itu seperti, pusing sekali nih, rumit gambarannya. Apakah selalu hoax yang di internet? Tidak juga. Di internet juga banyak yang bagus, tapi hoaxnya juga banyak. Nah ini. Nah, ketika kita tadi di dalam proposal penelitian harus dilakukan tinjauan pustaka. Ini referensi kalau hanya serta-merta pokoknya ngambil dari internet. Nah ini, saya kok jadi teringat. Saya itu orang desa ya. Kalau saya pulang kampung itu dulu tetangga saya tuh bangga sekali kalau katanya internet begini. Wah, padahal yang katanya internet itu adalah berita hoax. Saya bingung mau menyadarkannya. Itu realita yang terjadi, itu banyak sekali orang sudah bangga mendapatkan informasi dari internet, entah yang didapat itu hoax atau tidak. Mungkin kalau tidak untuk ilmiah, mungkin tidak begitu ini. Tapi kalau untuk tulisan ilmiah ataupun untuk proposal penelitian, itu menjadi hal yang mengurangi nilai dengan drastis ya. Ini. Nah, untuk itu di dalam sumber pustaka yang baik dalam suatu penelitian itu ya apa? Yang pertama apa? Jurnal penelitian itu yang paling bagus. Jurnal penelitian, kemudian apa lagi? Terbitan resmi dari lembaga penelitian atau institusi dan organisasi resmi. Apalagi buku. Nah, ini buku mengenai suatu topik yang memang ditulis oleh ahlinya dari sumber resmi. Atau, nah ini boleh ini situs, tapi situs resmi dari sebuah lembaga. Apa? Misalnya situs resmi pemerintah, situs sebuah departemen, situs resmi pemerintah daerah. Nah, itu boleh. Ini namanya situs resmi. Nah, yang terjadi kadang ya di dalam sumber pustaka untuk tulisan ilmiah maupun proposal itu apa? Artikel majalah dan koran, novel sejarah, sains dan sejenisnya, blog pribadi, dan ini yang paling banyak saya jumpai adalah Wikipedia. Apakah ini selalu buruk? Ya, tidak selalu buruk, tapi itu kalau ibaratnya nilainya itu jelek. Kalau ini dijadikan sebagai sumber pustaka di dalam proposal penelitian maupun tulisan ilmiah. Oke, nah untuk hari ini topiknya adalah tentang Lispensis CC, kemudian OPAK, e-Journal, penulisan pustaka melalui mesin cari Google, Garuda maupun PNRI, dan pembuatan daftar pustaka secara otomatis. Nah, kita mulai dari lisensi CC. CC itu sebenarnya singkatan dari Creative Commons-nya. Anda ketika membuat suatu preferensi tinjauan pustaka ini, ingat hal ini, beberapa hal. Yang pertama adalah by. Itu yang menunjukkan apa? Atribusi kepada pemilik karya asli. Jangan asal comot saja. Ini ada karya aslinya, ini diberikan atribusinya. Kemudian ada yang namanya share alike. Itu adalah peluang adanya karya turunan dari lisensi yang sama. Jadi ada suatu penelitian tentang topik X, tapi dia mungkin sudah dipatenkan, sudah dilisensikan. Nah, tapi dia masih memberikan peluang, memberikan ruang untuk penelitian itu masuk. Ini namanya SA. Kemudian ada yang namanya NC atau non komersial. Itu suatu karya tidak boleh digunakan untuk kepentingan komersial. Bapak Ibu pasti mendapati misalnya untuk database tertentu. Misalnya untuk database misalnya yang Alzheimer, saya juga penelitian tentang Alzheimer, itu saya bisa mendapatkan database dari Oasis itu. Tapi di situ ada statement bahwa ini tidak boleh untuk kepentingan komersial. Kalau penelitian boleh, tapi kalau untuk komersial dalam artian Bapak Ibu kemudian menggunakan data itu mengembangkan software, kemudian softwarenya ini masih menggunakan data yang sama, itu dijual, itu tidak boleh. Nah, ini namanya NC. Kemudian ada yang namanya ND, itu non-derivative works, itu hanya membolehkan penggunaan karya asli tanpa turunan. Jadi Bapak itu dengan karya itu tidak boleh dimodifikasi apapun juga. Jadi misalnya Bapak Ibu menggunakan suatu perangkat atau software, ya itu tidak boleh dimodifikasi. Atau misalnya ini kalau bisa disingkatkan,
Atribusi itu berarti CC-nya by, Creative Commons-nya kalau berbagi serupa itu by SA, artinya ini sebanyak istilah saja. Jadi ini adalah apa warning-warning di dalam suatu karya itu ada by, ada SA, ada NC, ada ND. Kemudian ada yang namanya OPAC atau Open Public Access. Ya. Di sini OPAC ini apa? Ini adalah program yang membantu dalam penelusuran informasi pustaka, baik untuk koleksi cetak maupun digital. Nah ini ada ya yang punya di Indonesia itu bisa di Perpustakaan Nasional. Ini websitenya adalah opacpnri.go.id. Ini Bapak Ibu kalau mencari pustaka bisa lewat OPAC ini, yang punyanya PNRI. Nah, apalagi e-jurnal. Ini kan Bapak Ibu bisa juga melakukan searching e-jurnal. Jadi e-jurnal ini merupakan jurnal online yang memuat koleksi digital yang tersedia di internet. Mungkin di UPJ juga sudah ada. Kalau di perpustakaan kami ini di Perpus Unsur ACID ini kita bisa menyediakan repository. Ini karya ilmiah yang dihasilkan oleh Unsur, ada e-jurnal, ada e-book, ada OPAC. Nah, di sini tapi persyaratannya kalau yang di Unsur ini kita hanya bisa menggunakannya di dalam jaringan Unsur. Jadi kalau saya hanya bisa buka e-jurnal, e-book maupun OPAC ini hanya di dalam Unsur. Kalau saya sudah di rumah saya tidak bisa menggunakan, harus login pakai username dan password. Tapi kalau di Unsur, dari jaringan Unsur bisa langsung melihat e-jurnal koleksinya. Tuh. Selain e-jurnal itu ada e-book. Nah, di sini e-book di Unsur juga ada, tapi tidak di Unsur juga ada, di LIPI itu ada, di Kemendikbud itu juga ada. Ini banyak yang mempunyai e-book tadi. Mungkin Bapak Ibu bisa manfaatkan e-book. Ya. Nah, kemudian Google Scholar, saya rasa ini yang paling banyak digunakan ya. Ini di dalam Google Scholar ini menyediakan layanan pencarian literatur ilmiah secara sederhana. Nah, ini ada beberapa mungkin sedikit tips di dalam mencari Google secara umum ini ya. Misal site ini digunakan untuk pencarian khusus dalam sebuah situs yang dituju, misalnya ketik.com. Nah, ini inflasi. Nih. Atau file type, ini digunakan untuk mencari file dengan format file ekstensi tertentu. Ini juga bisa. Atau related untuk mencari situs-situs yang berkaitan dengan situs yang dicari, atau cache ini digunakan untuk menampilkan hasil pencarian tidak aktif lagi di dalam Google ini. Atau in title itu hanya dalam judul halaman saja, atau all in title ini menyampaikan URL-nya, atau in URL atau all in URL. Ini adalah beberapa tipe di dalam pencarian Google. Nah, ada juga operator pencarian di sini, seperti halnya mungkin di bidang elektro ya. Kalau gerbang itu ada and or ya. Di sini and itu hanya mencari informasi yang mengandung kedua kata yang dicari. Nah, Bapak Ibu mencari atlet pingpong. Kalau atlet pingpong saja tidak ada tambahnya ini, tidak ada add-nya ini, mungkin bisa yang dimunculkan atletnya saja atau pingpongnya saja. Tapi ketika atlet plus pingpong ini berarti harus mengandung atlet dan pingpong tadi. Atau or, nah ini berarti salah satu, atau frase, ya. Ini atau not dan sebagainya itu mungkin bisa dibaca. Nah, kalau Perpustakaan Nasional ini lebih lengkap lagi. Perpustakaan Nasional Bapak Ibu bisa mencari semua banyak publisher yang ada di Perpustakaan Nasional. Ini ada ProQuest, ada Sage, ada Taylor & Francis, ini bagus-bagus kok jurnalnya di Perpustakaan Nasional ini. Saya tidak tahu Bapak Ibu apakah sudah menjadi anggota Perpus Nasional. Kalau Bapak Ibu belum menjadi anggota Perpus Nasional, Bapak Ibu bisa menjadi anggota. Ini adalah link untuk keanggotaan Perpusnas atau browser jurnalnya ini di resource.perpusnas.go.id. Ini salah satu cara untuk mencari referensi. Nah, atau Bapak Ibu bisa juga melalui Garuda, situs Garuda. Ini Anda buka di Simlitapmas itu ada portal Garuda ini banyak sekali artikel di sini yang berasal dari 1883 publisher ini. Tadi malam saya ngecek ini sudah nih koleksinya ada sudah 1.272.118 artikel, ada dari 1.883 publisher, ada 10.604 jurnal, ada 154 conference dan ada 40 subjek. Ini Bapak Ibu sebenarnya sangat bisa memanfaatkan dari portal Garuda miliknya Ristek Green. Nah,
Itu sedikit tentang pencarian referensi. Nah, kalau akan melakukan sitasi, nah ini sebenarnya sekarang saya sebenarnya menjelaskan ini rasanya kok Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan Mendeley. Ada yang sudah familiar dengan penggunaan Mendeley di antara Bapak Ibu? Saya rasa sudah semua ya, saya juga menggunakannya Mendeley, ini enak sekali ya Mendeley. Nah, kalau ini saya sedikit berbagi saja, kalau mungkin belum ini di sini Mendeley merupakan salah satu aplikasi reference manager dalam membuat sitasi secara otomatis. Nah, ini sebagai reference manager, ini Mendeley dapat digunakan untuk mengelola referensi yang telah Bapak Ibu kumpulkan. Saya punya folder Mendeley banyak sekali, jadi kalau saya butuh ini tinggal site itu sudah keluar. Ini Bapak Ibu nanti bisa membuat folder di sini biar tidak lupa. Foldernya ini misalnya untuk referensi tentang apa, referensi apa, ini nanti akan lengkap. Kalau ingin meng-site tinggal site saja. Nah, di sini kalau Bapak Ibu belum menjadi member dari Mendeley, Bapak Ibu bisa mendaftar secara langsung di situsnya Mendeley. Nanti bisa diklik di sini, atau Bapak Ibu juga bisa menginstal aplikasi Mendeley. Ya. Nanti akan muncul seperti ini, Bapak Ibu melakukan sign up. Nanti kalau sudah ini, Bapak Ibu tinggal masuk saja, data yang Bapak Ibu simpan di Mendeley akan tetap tersimpan. Ya. Kemudian, kalau sudah ini tadi, klik menu ya, supaya ini bisa add-ons dengan biasanya kita menggunakan Word, ini Bapak Ibu di menu Mendeley ini, kalau sudah masuk di Mendeley ini, Bapak Ibu bisa ambil yang tool ini, kemudian install MS Word plugin. Ya. Nah, kalau ini sudah plugin, biasanya di Word-nya Bapak Ibu ini kalau ini akan muncul seperti ini. Referensi ini muncul ini, Mendeley. Insert citation ini ada muncul ini, jadi tinggal nanti akan go to Mendeley atau apa-apa. Nah, nanti dia akan bisa menuju ke site yang Bapak Ibu inginkan, tinggal nanti di site aja langsung dia nanti sendiri nomor. Nanti kalau ini sudah mau Bapak Ibu mengubah beberapa kali, itu tidak merubah dari daftar pustakanya. Ini untuk misalnya untuk menginstalnya ini, kalau di desktop ini seperti ini ya. Ini sudah saya tuliskan secara lengkap di sini. Ini biasanya untuk mensinkronisasi ya dengan web. Jadi dimanapun Bapak Ibu buka Mendeley Bapak Ibu, ini kalau sudah disinkronisasi karena di cloud, jadi nanti bisa tersimpannya tetap. Nah, ini kalau related mencari referensi yang berhubungan dan sebagainya, ini sudah saya jelaskan satu persatu untuk apa. Nanti di file ini bisa Bapak Ibu tambahkan. Kalau Bapak Ibu punya filenya dalam bentuk PDF, bisa masuk, nanti dia otomatis akan membuat seperti ini. Kalau tidak, Bapak Ibu bisa masukkan secara manual ya. Kalau ini, nah ini misalkan ya, ini nanti langsung di sini sudah muncul sendiri add ini, tinggal menambahkan saja. Ini nanti tinggal kalau dari sini nanti tinggal save saja. Oke, itu adalah tentang Mendeley. Kemudian ya, misalnya memasukkan secara manual, kalau Bapak Ibu tidak punya filenya, ini Bapak Ibu bisa pilih memasukkannya, nanti ada tipenya mau buku, jurnal, report, atau paten dan sebagainya, ini Bapak Ibu isi ya, jadi seperti ini. Nah, ini nanti akan muncul seperti ini. Ini kalau add entry manual. Ya. Kemudian kalau mau menampilkan, ini bisa Anda buka web browsernya tadi yang sudah terinstall Mendeley, tentunya pilih artikelnya, nanti akan muncul artikelnya. Kalau ada PDF-nya tadi dia akan muncul lengkap. Jadi kita semacam punya perpustakaan pribadi sebenarnya kalau dengan Mendeley ini. Ya. Oke, itu adalah Mendeley. Kemudian kalau mengubah dan sebagainya, ini mungkin ini artikelnya yang tertulis di sini kurang lengkap, Bapak Ibu bisa tinggal klik saja, kemudian mengisi kelengkapan artikel tadi. Ya, jadi mungkin belum ada ISBN-nya, Bapak Ibu bisa isikan secara manual. Itu untuk Mendeley. Kemudian kalau untuk menambahkan referensi, itu misalnya Bapak Ibu menulis nih, menambahkan referensi di sini. Ya, ini insert citation tadi. Nah, misalnya seperti ini.
Kemudian di insert citation, Bapak Ibu tinggal ke Mendeley, cari, udah ini langsung muncul sendiri. Tapi tidak perlu Bapak Ibu menulis secara manual. Kemudian ini daftar pustaka. Tadi Bapak Ibu kan hanya ngeklik saja. Ini daftar pustakanya nanti akan muncul sendiri ketika Bapak Ibu mengeklik insert bibliografi itu mau ada 20 ya nanti akan muncul 20 apa saja yang sudah diklik oleh Bapak Ibu sekalian. Enak sekali pakai Mendeley. Nih kalau mau menambah misalnya menambah citasi stylenya mirip mau pakai IEEE, Harvard, Vancouver atau sebagainya itu juga ada. Nanti Mendeley yang akan menyesuaikan bukan kita. Ya. Jadi ini ada type citasinya seperti apa. Ini sudah langsung otomatis. Kemudian kalau ini misalnya ini tadi citasinya masih dalam bentuk ini diubah-ubah mau seperti apa ini sudah otomatis semuanya kita menggunakan Mendeley. Kemudian sinkronisasi supaya apa? Yang tersimpan di laptop kita itu akan sama dengan yang di cloud. Jadi mau kita dibuka dari laptop ataupun tempat manapun itu akan sama. Ya, itu tentang Mendeley. Nah, namun tidak semua style yang ada di Mendeley ini mendukung tentang footnote. Itu saja tentang teknik pencarian referensi. Saya rasa sangat mudah sekali dan nanti mungkin bisa saya kirimkan yang dalam bentuk PPT ke Bapak Ibu semua, bisa diikuti point by point, itu mudah sekali mengikutinya. Nanti saya kirimkan ke Bu Maya, jadi Bapak Ibu bisa ambil dari Bu Maya. Mungkin sih Mendeley juga Bapak Ibu sudah familiar. Itu saja Bu Maya, waktunya saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Retno. Luar biasa ya, tadi ada informasi dan juga ilmu dari Bu Retno tentang teknik penelusuran pustaka secara online. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan diskusi ya. Kita sama-sama kan di sini seperti di awal tadi, kita sama-sama belajar saja, sharing. Kalau Bapak Ibu mungkin yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan, boleh pakai fitur raise hand atau mungkin langsung saja dijabarkan di chat. Nah, di chat ini sudah ada aktivitas nih, Bu Retno, kalau kita lihat. Ya, ini ada masukan dari Pak Edi Yusuf untuk Jabret. Boleh memakai apa saja. Saya rasa fitur untuk reference manager itu bisa pakai Zotero juga bisa. Yang tadi saya memakai Mendeley karena mungkin saya familiarnya pakai Mendeley. Itu banyak sekali, tidak harus Mendeley. Saya hanya contoh saja. Tapi kalau yang paling user friendly gitu, kira-kira apa ya Bu ya? Mendeley itu apa? Sebenarnya user friendly itu tergantung kebiasaan ya. Kalau saya hanya ada yang bilang Zotero lebih enak daripada Mendeley. Mungkin karena biasa pakai Zotero. Ada juga kan fasilitas di mungkin yang Pak Edi pakai Jabret. Oke, mungkin kalau saya karena kebiasaan pakai Mendeley, saya mengatakan Mendeley paling familiar. Itu saja sih. Saya tergantung kebiasaan, tidak ada yang paling kebiasaan. Itu semua. Baik, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan, memberikan tanggapan atau cerita terkait dengan penelusuran pustaka secara online, silahkan loh. Baik, mungkin sambil nunggu Bapak dan Ibu yang mempersiapkan pertanyaannya, Bu Retno, tadi kan disebutkan nih kalau misalnya kita membuat sebuah proposal itu kalau bisa menghindari sumber-sumber yang buruk seperti artikel online, artikel berita online, majalah gitu. Kita lebih ke jurnal penelitian dan lain sebagainya. Sebenarnya untuk profesional proposal gitu ya yang akan kita ajukan kepada lembaga-lembaga besar gitu, ada tidak perhitungan minimal jurnalnya berapa, kemudian bukunya mungkin. Bagaimana Bu Retno? Baik, terima kasih Bu Maya. Sebenarnya kalau secara kuantitatif harus jurnalnya berapa itu tidak ada. Ya. Tapi yang jelas jurnalnya itu kalau acuannya adalah jurnal, itu adalah jurnal terbaru dalam artian paling tidak 5 tahun. Ya. Kalau jurnal itu misalnya jurnal 20 tahun yang lalu itu menjadi lucu, kecuali kalau memang di sini kan biasanya kalau menjadi reviewer proposal itu kan juga kita pegang seperti alat bantu juga. Nah ini tidak mungkin kalau kita searching saja sebenarnya jurnal itu banyak kita lewati saja, itu tidak mungkin ya. Kalau memang itu jurnalnya sudah tersedia di
di kenyataannya itu sebenarnya sudah banyak yang melakukan penelitian, misalnya yang 2020 sudah ada. Kenapa mesti membohongi dengan hanya mencantumkan jurnal-jurnal yang sudah out of date, hanya dengan harapan tidak ketahuan ini bahwa penelitian saya itu sama dengan yang sudah dilakukan orang lain saat ini. Nah itu sebenarnya kalau secara kuantitatif nggak ada Mbak batasannya. Oke. Jadi kalau memang misalnya penelitian ini memang benar-benar belum ada yang melakukan, ya nggak masalah. Nggak masalah, nggak ada jurnal pun sebenarnya nggak masalah karena memang itu belum ada yang melakukan. Tapi tidak bohong karena apa, di sini peneliti punya tool untuk mengecek sebenarnya ini penelitian ini sudah dilakukan oleh orang lain atau belum. Jadi tidak ada batasan secara kuantitatif harus berapa jurnal, itu tidak ada. Itu ya Bu Maya. Oke. Baik. Mungkin another question nih Bu, kan kalau misalnya kita ya biasanya untuk kan udah ada internet tadi ya, kita kan mau memanfaatkan internet pastinya. Terus kalau dahulu mungkin kita bikin proposal, kita ke perpustakaan, terus kita cari buku, lihat-lihat jurnalnya di situ ya Bu. Kalau sekarang kan duduk aja gitu, kemudian kita punya koneksi internet, searching di internet, kita sudah bisa mendapatkan semuanya. Tapi kadang-kadang gini Bu, kita misalnya mau mendapatkan tinjauan pustaka nih, mau mendapatkan sumber, kita pakai keywords kan. Mungkin ada nggak Bu teknik menentukan keywords supaya kita tuh benar-benar sudah tahu nih kira-kira sumber-sumber referensi jurnal maupun buku terbaik tuh tentang field yang lagi kita coba teliti dari mana aja dan apa saja gitu untuk menentukan keywords ini, karena kan ketika kita ngomongin internet keywords itu penting ya Bu ya. Kadang-kadang mungkin kalau keywordsnya salah kita nggak bisa dapet materi-materi yang kita inginkan misalnya gitu. Ada nggak tips untuk menentukan keywords ketika kita coba menelusuri internet untuk menemukan pustaka Bu? Baik Bu Maya, kalau tentang keyword sebenarnya supaya tidak salah itu sebenarnya keyword yang paling spesifik. Hanya saja karena ini efeknya domino, kadang penulis artikel ilmiah ini dalam mencantumkan keyword di dalam artikel mereka itu juga kadang terlalu general, terlalu umum. Nah, ini yang sekadang menjadi pencariannya itu menjadi tidak maksimal. Sebenarnya ketika kita menggunakan keyword yang spesifik dan kita pasti akan mendapatkan artikel yang yang memang relasinya itu kuat ya. Tapi kalau keywordnya itu terlalu umum ya akhirnya kita mendapatkan artikel-artikel yang umum juga. Jadi kalau misalnya keywordnya filter, nah filter itu kan banyak sekali kan. Padahal maunya kita itu filter di dalam image processing, tapi kita cuma memasukkan kata filter. Ini kan kita menjadikan artikel-artikel yang sebenarnya tidak punya relasi, gitu loh. Ya kan. Jadi memang keywordnya itu harus sangat spesifik kalau mau mendapatkan artikel yang relasinya itu kuat. Itu begini yang Bu Maya ya. Oke. Mungkin sekarang saya tanyakan lagi kepada Bapak dan Ibu. Jadi adakah pertanyaan terkait dengan pustaka tadi? Jadi sespesifik mungkin ya Bu Retno ya, kalau kita mau meneliti tentang apa, kita cari keywords-nya yang paling spesifik gitu. Kalau misalnya penggunaan, kita mau mencari jurnal nih Bu, itu apakah dengan lebih baik kita melihat jurnal-jurnal yang memang common gitu, mengeluarkan artikel-artikel yang kita teliti, atau kita lebih baik menelusuri saja Bu, menelusuri random dengan browser Google gitu misalnya? Saran saya itu kita cari jurnal yang memang relasinya kuat dengan apa yang akan kita teliti. Di UPJ saya pengen tahu sudah ada langganan jurnal apa saja Bu Maya. Nah ini biasanya nih langsung saja dijawab oleh yang bersangkutan ya, mungkin bisa sambil kita diskusi di sini. Kembali kalau misalnya kita di UPJ sendiri tuh ada jurnal namanya Widya Kala Bu. Nah tapi untuk langganannya bukan itu maksud saya, misalnya untuk langganannya kemana Springer, saja atau Sage atau apa gitu, ada apa saja di UPJ. Nah saya berikan kesempatan kepada Pak Agus atau Pak Edi mungkin yang ingin menjelaskan. Iya Bu. Kita ada akses kemana saja ya Pak ya so far? Ya Bro, untuk UPJ sendiri ada beberapa, mungkin nanti Mas Suheri bisa tambahkan ya. Tapi untuk beberapa yang biasa kita ambil jurnal-jurnal itu kayak misalnya dari Saki, dari Elsevier,
dari Emerald atau TNF online atau Wailai begitu, Prof. Dan juga mungkin Prof, kalau PropQuest kan kalau kita terkonek dengan perpustakaan Dikti baru bisa masuk ya kalau sekarang Prof ya. Begitu. Tapi langganan kan tadi itu Sage, Emerald gitu langganan ya Pak Edi? Iya Prof, memang sih ada banyak artikel yang itu ya, yang tidak open access ya Prof ya. Tapi walaupun sebenarnya ini ya, kalau saya pribadi dengan beberapa teman untuk mencarikan jurnal, sebenarnya ada alat kan sebenarnya Prof yang Prof juga tahu mungkin ya, untuk mengambil artikel-artikel yang sebenarnya dikunci itu. Karena kalau kita pakai EBSCO misalnya Prof, itu kan masih sangat ini ya Prof ya, sangat varian ya, artinya ada yang bereputasi, ada yang abal-abal juga ada di sana, begitu juga PropQuest juga demikian, baik yang bereputasi maupun abal-abal mengumpul di sana, jadi kita tidak bisa membedakan. Tetapi kalau langsung kita ambil di database yang bereputasi, itu kan untuk dapat dapat artikel yang bereputasi itu kan tinggi gitu Pak. Memang kendalanya kan ada yang di lock dan sebagainya, tapi sebenarnya kita bisa buka locknya gitu Pak. Iya sih. Saran saya sih kalau bisa di-share di tempat umum begini. Gini Pak, kalau maksud saya dengan pertanyaan tadi, kalau seperti Sage, IEEE dan semuanya itu kan sudah bereputasi jelas ya. Jadi dia juga jurnalnya juga dari beragam bidang ilmu. Nah, telusuri saja dari situ. Oke, baik. Nah, mungkin in case memang misalnya belum langganan, manfaatkan dulu sementara yang di portal Garuda itu sudah lumayan ya yang di portal Garuda. Ya kita harus memilah-milah juga sih sebenarnya. Di portal Garuda itu juga ada yang banyak juga yang awal-awal juga banyak. Nah, ini kita perlu ekstra memang memilah-milah tersebut. Tapi saya rasa tuh sebenarnya kalau bagi saya, tapi ini jangan bilang-bilang ya. Saya tuh termasuk orang yang tidak begitu mendewakan Scopus. Itu ya. Oke. Karena ketika saya membandingkan jurnal yang katanya itu bukan Scopus pun sebenarnya isinya bagus. Ini saya, tapi ini tolong jangan terus diukur, tidak, bukan maksud saya tuh kita jangan a priori dulu dengan jurnal yang tidak terindeks di Scopus, karena dalam kenyataannya jurnal yang ada di Scopus itu juga tidak seindah isinya, seindah mendewakannya. Sebenarnya sumber informasi dari kita di jurnal itu saya menemukan kok banyak yang menjadi referensi ini sebenarnya jurnal itu juga tidak terindeks di Scopus, itu sih Mbak ya. Jadi ketika itu memang bernilai ilmiah saya ambil aja, nggak masalah. Nah, itu saya memanfaatkan di Unsur sendiri juga sebenarnya langganan jurnalnya juga nggak banyak kok. Ya. Nah, kalau itu nggak ada, saya pakai portal Garuda atau yang Perpusnas. Kalau itu memang jurnalnya saya butuh sekali, saya memanfaatkan jaringan teman-teman saya yang di luar negeri, yang lagi kuliah ngambil S3 dan sebagainya, itu saya minta tolong untuk mendownloadkan. Itu sih, Bu Maya. Oke, itu tadi tips-tips teknik ya, bagaimana kita mendapatkan literatur terbaik gitu. Baik, mungkin Bapak dan Ibu sudah ada lagi yang ingin ditanyakan terkait dengan pustaka ini? Sepertinya sudah cukup ya. Kita sudah belajar banyak banget nih hari ini. Mungkin nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya Bu Retno ya. Jangan lupa Bapak Ibu sekarang ini panduan dikti sudah keluar. Silakan Bapak Ibu cek di Simlitapmas. Nah, ini sudah kayaknya sudah buka mulai 15 sampai 29. Dan itu tidak ada perpanjangan karena mepetnya waktu. Jadi mungkin Bapak Ibu mulai menyiapkan proposalnya mulai dari sekarang. Oke, kita catat itu ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ada yang mau ditambahkan, Pak Edi? Ada waktu mungkin bisa bertanya Prof ya untuk boleh. Mungkin masih terkait dengan proposal ini. Saya tidak tahu apakah nanti ada pembahasan ini, tapi karena kita masih ada waktu dan kita semua sekarang kan sedang itu ya Prof, sedang menyusun proposal ya. Ya. Di sini itu benar-benar kita ini
Iya, Prof, terkait dengan TKT, Prof, khususnya untuk penelitian sosial humaniora, Prof, ini yang agak mewakili dari ilmu sosial ya untuk TKT humaniora. Kalau misalnya sampai di terapan, Prof, ini cari mitra, kan wajib sekarang mitranya, Prof ya. Iya. Jadi pertanyaan saya pertama, apakah mitranya itu harus dalam bentuk PT atau dan sebagainya atau gimana? Terus kemudian yang kedua itu untuk penelitian terapan di ilmu sosial itu seperti apa itu batasannya, Prof? Karena kalau parametrik kan selalu menguji teori ya, menguji hipotesis, apakah itu sudah bisa dikatakan sampai di terapan? Oke. Terima kasih, Prof. Baik, Silakan, oke. Terima kasih Pak Edi pertanyaan. Ini memang yang agak membingungkan itu untuk penelitian sosial. Itu kalau tentang terapan itu bisa atau tidak. Nah, ini sebenarnya menjadi seperdebatan terus. Ini saya sedikit cerita ya. Di LPDP itu kan dulu menerimanya adalah proposal untuk riset-riset pengembangan yang membutuhkan mitra. Nah, kalau sosial bagaimana ini bisa diimplementasikan bagaimana? Nah, khusus untuk penelitian yang bisa realisasi produk, bukan Pak. Tidak mungkin di sosial itu apa yang akan dihasilkan produknya, apa ya dipabrikan terus pakai bahan berjalan, itu kan tidak mungkin untuk sosial. Jadi terapan di sosial itu apa? Penerapan kebijakan atau rekomendasi yang didapatkan dari hasil penelitian. Misal ya, lingkup kecamatan. Ya, lingkup kecamatan itu membuat keputusannya siapa kalau kecamatan? Pak Camat kan? Nah, ini bisa menjadi mitra. Misal nih, untuk pemberdayaan di desa mungkin ya, mungkin lingkupnya itu sebenarnya bisa di desa juga bisa itu untuk ilmu sosial di desa. Di desa itu misalkan produk singkongnya itu berlimpah. Di sisi lain, wanitanya banyak yang tidak bekerja, misalnya. Sisi edukasinya membuat kebijakan, misalnya di setiap rumah itu harus membuat keripik singkong. Misalnya saya tidak tahu karena saya bukan orang sosial, ini cuma contoh. Nah, itu kan suatu kebijakan untuk mewajibkan wanita-wanita di desa itu membuat keripik singkong agar apa? Menambah kesejahteraan, paling tidak dapat uang dan sebagainya. Yang membuat kebijakan bisa siapa? Pak Lurah. Nah, ini di sini ibaratnya sebuah perusahaan ini kan hilirisasi dari sebuah kebijakan. Itu penelitian terapan di dalam bidang ilmu sosial. Kalau sosial itu disamakan dengan eksak misalnya untuk membuat produk minuman ya nggak bisa, misalnya dari segi ilmiahnya nggak bisa, tapi di sini kebijakannya itu, produknya kebijakan itu. Kemudian atau misalkan tentang sisi pendidikan wanita di desa juga, misalnya ini yang membuat kebijakan itu biasanya siapa? Dikduscapil misalnya tentang usia anak sekolah yang ini dan bla bla blanya itu membuat kebijakan, mitranya siapa ya? Dikduscapil tadi misalnya. Jadi mitranya tidak sama Pak dengan bidang ilmu eksak karena produk yang dihasilkan bidang sosial itu juga berbeda. Itu sudah dianggap terapan. Jelas ya Pak Edi ya? Siap, Prof. Atau bagaimana? Kalau mungkin itu ya pertanyaannya maksudnya. Ilmu manajemen, Prof, pemasaran, ya. Apa? Saya contoh ini, Prof. Misalnya saya punya ini, Prof, punya ide untuk meneliti tentang peer-to-peer ya, peer-to-peer platform ya. Nah kemudian saya kenal satu mitra, tapi mitra itu belum bentuk PT, tapi usahanya sudah berjalan, Prof, tapi tidak dalam bentuk PT. Apakah itu bisa dijadikan mitra? Bisa sekali. Di perusahaan itu kan belum menjalankan hal yang dipunyai Bapak kan? Belum. Sudah belum? Belum kan? Itu bisa dijadikan mitra. Sudah memiliki platform sejenis, tapi bukan yang sesuai dengan ide saya tadi enggak. Tapi platform sejenis sudah ada, tetapi belum punya PT, maksudnya tidak terdaftar sebagai PT perusahaan terbatas, persewaan terbatas. Itu tidak masalah, Pak. Bisa sekali, Pak. Bisa dijadikan mitra. Tapi kan berarti mitra Bapak itu kan sudah punya baseline-nya kan dengan platform yang sejenis tadi. Jadi gini, Prof. Jadi perusahaan ini katakanlah
dia punya platform itu untuk menjual produk perikanan air tawar itu secara online. Nah, kita punya ide itu mau membuat platform yang menghubungkan antara nelayan dengan konsumen ikan, Prof. Nah, selama ini memang sudah ada beberapa platform, tapi sifatnya bukan peer-to-peer, tapi platform ini hanya menggantikan peran tengkulak aja. Jadi sehingga harga di platform itu sama mahalnya dengan harga di pasar, bahkan lebih tinggi dari harga di pasar. Tapi kalau ada platform yang sifatnya peer-to-peer antara nelayan dan konsumen ikan itu dihubungkan langsung, itu akan lebih murah misalnya, itu bisa memotong jalur distribusi dan sebagainya sehingga nelayan diuntungkan, konsumen diuntungkan. Nah, platform itu yang belum ada kayaknya. Sangat bisa, Pak. Kalau kasusnya seperti sangat bisa itu dijadikan mitra. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Coba saja, Pak. Ini sangat bisa. Jadi Bapak nanti jelasin yang kondisi saat ini terjadi seperti apa. Nah, dengan ini diharapkan kan berarti itu menghasilkan sesuatu yang baru yang bisa diaplikasikan kan ke mitra Bapak. Nah, itu bisa menjadi untuk bidang sosial. Baik, Prof. Iya, Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Edi atas pertanyaannya. Semoga Pak ya. Baik, yang lain mungkin terakhir kita masih punya waktu sih sebenarnya. Belum ada ya? Ya udah kalau begitu. Ada pertanyaan, Pak? Oke, ada. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Prof. Retno untuk penjelasannya. Mungkin saya bertanya untuk bagian yang pertama tadi ya, Prof. Tadi awal tadi kan disebutkan mengenai penelitian dasar, bahwa salah satunya adalah kita mengajukan sesuatu yang baru gitu ya. Nah, di Indonesia ini kan kita menyadari adanya gap teknologi dengan negara-negara maju di luar gitu ya. Artinya mungkin di luar tuh udah dikembangkan, mungkin udah jadi produk, sementara di Indonesia kita belum ada gitu. Saya kasih contoh misalkan mobil listrik. Tesla itu udah menjual produk mobil listrik gitu. Sementara di Indonesia kan belum ada. Nah, kalau kita berpatokan bahwa itu sesuatu yang baru, tentunya kan kalau kita mau mengajukan proposal penelitian tentang mobil listrik, itu udah ada gitu. Nah, kalau kita mengikuti beberapa pendapat dari beberapa tokoh di Indonesia bahwa meneliti itu memiliki konsep 3N, niteni, niroke, ngembangke. Jadi pertama kita niteni dulu kan, kita perhatikan dulu gitu. Kemudian kita tirukan, nah baru itu habis itu baru kita bisa mengembangkan gitu. Jadi tanpa kita mengikuti jejak mereka lebih dulu, maka kita akan sangat sulit tiba-tiba kita mengusulkan sesuatu yang baru. Bahkan meskipun kita misalnya kita ingin mengembangkan mobil listrik, sementara di luar sudah cukup maju perkembangannya, sementara di Indonesia belum ada, kita mulai untuk proposal tersebut gitu kan. Ya mungkin dari awal kita mulai ngikutin dulu apa yang telah dikembangkan di luar gitu kan. Kita ikutin gitu. Nah, setelah itu baru kita menemukan, oh kayaknya saya bisa menambahkan di sini. Bagaimana menurut Prof. Retno? Baik, terima kasih Pak Nurudin atas pertanyaannya. Nah, definisi baru di sini bukan kok the whole-nya itu harus baru, Pak. Misal contoh mobil listrik tadi, yang keluarannya Tesla. Ketika Bapak, di Indonesia kan belum ada. Iya, di Indonesia belum ada. Tapi ketika Bapak membuat penelitian yang sama persis, ya, itu nanti data yang dihasilkan kan sama. Nah, di sini Bapak akan dianggap sebagai plagiasi. Lah, terus apa dong? Kalau kita menghasilkan langsung yang baru, ya nggak mungkin. Nah, ini yang Bapak harus cerdik di sini. Ketika itu di Tesla, itu dengan semua fasilitas yang ada, yang memudahkan untuk pembuatan mobil listrik itu seperti itu. Dengan yang ada di Indonesia, dengan kondisi yang ada saat ini, apa sih yang paling mungkin untuk dilakukan modifikasi? Itu Pak Nurudin. Mungkin hasilnya akan sama, tapi Bapak memodifikasi salah satu bagian saja, itu sudah ada modifikasi, ada novelty di situ. Tapi kok kalau terus utuhan terus sama saja yang dilakukan, itu namanya nanti menjadi plagiasi atau bisa dikatakan bukan plagiasi kalau memang mengajak orang sana, tetapi ada seperti cuma apa ya jenenge
Nah, berarti pokoknya dengan ini dilakukan di sini duplikasi. Jadi pasti Bapak ketika mempelajari tentang mobil listrik yang dikeluarkan Tesla tadi, itu pasti ada something yang harus berubah di sini. Karena suatu hal itu sebenarnya sama dengan penelitian saya. Penelitian saya tuh tentang image processing itu di luar sudah maju sekali tentang image processing. Tapi dengan modalitis yang ada di luar itu modalitisnya lengkap. Misalnya nggak usah di luar deh, di Jakarta aja. Rumah sakit itu MRI-nya itu sudah yang resolusi tinggi. Nah, tapi ketika saya bekerja dengan citra MRI yang dihasilkan dari rumah sakit tipe C, yang mungkin adanya hanya di Jawa Tengah di bagian selatan itu hanya satu. Kualitas gambar yang saya dapatkan dari MRI di rumah sakit tipe C dengan rumah sakit yang misalnya di Siloam di Jakarta itu kan beda. Gambarnya, objeknya mungkin sama, tapi kualitasnya gambar itu kan beda. Nah, ketika saya berhubungan dengan citra dengan kualitas gambar yang resolusinya jauh berbeda, itu tentunya ada proses-proses image processing yang harus saya kenakan supaya bisa menghasilkan sama nih, supaya bisa paling tidak di inputannya bisa menjadi sama dengan yang dihasilkan di rumah sakit Siloam. Mungkin the whole mirip, tapi sebenarnya ada proses yang dia harus berubah supaya bisa menyamakan ini. Itu Pak, maksud saya seperti itu. Jelas ya? Tidak akan mungkin ketika Bapak melakukan dengan fasilitas yang ada di Indonesia ini, dengan akan menghasilkan sama dengan yang ada di Tesla. Ada something yang harus dimodifikasi, itu pasti selalu ada. Itu loh Pak, maksud saya. Jelas ya Pak ya? Iya, terima kasih Bu. Baik, Pak Udin, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kejelian ya untuk memodifikasi hal tersebut ya, Prof. Retno. Baik, mungkin karena waktu kita terbatas, kita akan selesaikan untuk pertemuan kali ini. Namun terlebih dahulu kita foto bersama dulu untuk dokumentasi panitia. Baik, saya hitung bersama ya, ini ada 4 halaman. Mohon dibantu Mbak Gina ya. Untuk halaman 1, 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Halaman ketiga 1, 2, 3. Terakhir 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mungkin Profesor Retno bisa memberikan closing statement-nya terlebih dahulu sebelum kita menutup acara kegiatan kita pada siang hari ini. Baik, terima kasih Bu Maya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas antusias dari Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf, mungkin ini saya pengalaman pertama saya ada di Dataser, jadi mungkin masih jauh dari ekspektasi Bapak Ibu sekalian, tapi mungkin seperti yang saya kemukakan di awal, mari kita belajar bersama-sama. Itu saja. Terima kasih Bu Maya. Baik, terima kasih sekali lagi Profesor Retno. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah mengikuti jalannya data sharing pada hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya untuk kita semua dan bisa membuat kita berkarya lebih banyak lagi. Baiklah, pertemuan kali ini saya tutup. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan bersama dengan Profesor Retno. Terima kasih semuanya. Selamat siang semuanya. Ya, terima kasih Prof. Retno. Terima kasih Bu. Terima kasih Prof. Retno. Oke, terima kasih.